Baik, kemudian gangguan paling serius adalah ketulian. Kemudian kita bisa lihat di sini teman-teman semuanya untuk evaluasi pengontrolan. Ini berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang K3 di lingkungan kerja. Adalah 85 desibel untuk 8 jam bekerja ya, teman-teman ya, untuk 8 jam bekerja. Baik, kemudian kita lihat standar kebisingan. Nah, ini teman-teman ya, 85 desibel untuk 8 jam bekerja. Pengukuran kebisingan ini adalah dengan alat namanya sound level meter. Untuk materi khususnya nanti akan saya berikan ya teman-teman di materi pengenalan alat laboratorium K3. Benar pada saat pengukuran kita menggunakan earmuff juga ya teman-teman ya. Dan ada helm safety juga. Baik, kemudian kita lihat di sini ada pemeriksaan audiometri yang tadi dijelaskan oleh Ibu Profesor Dr. Komaria, MSPKK EFM. Nanti ada videonya juga teman-teman, nanti akan saya informasikan ya. Baik. Kemudian kita bisa lakukan pengendalian kebisingan. Nah ini teman-teman ya. Jadi yang pertama apa teman-teman? Eliminasi. Yang kedua substitusi. Yang ketiga engineering controlling. Yaitu dengan pemasangan peredam. Ini waktu seperti di Indonesia Power di Bali teman-teman ya. Jadi waktu itu di Indonesia Power pembangkit listrik ya di Bali kita ke sana kerjasama antara Direktorat Bina K3 dengan Institut Teknologi Bandung sedang membuat hearing loss preventive program, jadi mencegah kebisingan di tempat kerja. Yang pertama, eliminasi. Yang kedua, substitusi. Jadi mesin-mesin yang lama eliminasi, kalau sudah rusak, nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman ya. Buang saja, ganti ya teman-teman. Tidak bisa dipakai, ganti yang baru ya, substitusi. Kemudian setelah itu ternyata masih ada juga yang nilai ambang batas kebisingannya masih tinggi kebisingannya, walaupun sudah diganti yang baru ya. Maka dipasang peredam-peredam seperti ini teman-teman ya. Ini namanya engineering controlling. Nah, kemudian setelah itu masih ada juga yang ada kebisingan. Itu kita buatkan shelter khusus ya, isolasi para pekerja. Ini saya pernah ke rumah sakit di Jakarta Utara, teman-teman di bagian IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi di situ kita lihat ya, itu kan kebisingannya tinggi. Keras sekali di bagian IPAL ini Pak. Ya, emang nggak bisa Pak dipasang peredam Pak pada mesin-mesin yang membuat kebisingan? Sudah Pak Dokter. Tapi kok masih berisik juga? Nah itu dia Pak Dokter, kita belum optimal. Oh begitu, jadi bagaimana Pak ini tenaga kerjanya? Ini keras sekali Pak. Iya, tapi kita buatkan Pak untuk isolasi bekerja, ada ruangan khususnya Pak. Oh begitu, baik. Jadi teman-teman namanya ada shelter khusus ya, untuk isolasi bekerja di tempat yang bising. Jadi dia tidak terpapar kebisingan. Baik, seperti itu. Ini adalah sound level meter. Nanti kita akan jelaskan di bagian pengenalan alat. Kemudian alat pelindung diri ini oleh Bapak Dr. Seno Purnomo ya teman-teman ya. Ini nanti akan dijelaskan di materi alat pelindung diri dan keselamatan kerja umum dan alat pelindung diri ya. Baik. Baik teman-teman semuanya, kita langsung kesimpulannya saja ya. It's very dangerous. Karena kenapa painless? Dia tidak ada rasa sakit. Tidak seperti penyakit jantung koroner ketika orang nyeri dada. Aduh, dada semuanya. Ini saya sakit, Pak Dokter, saya sakit dada sebelah kiri, Pak Dokter. Oh, Bapak penyakit jantung koroner ya, Pak? Benar, Pak Dokter. Ampun, Pak Dokter. Segera panggilkan ambulan, bawa ke rumah sakit terdekat, siapkan oksigen. Nah, seperti itu ya. Itu ada rasa sakit. Tapi kalau noise inducing noise nggak ada yang begini, teman-teman. Nggak ada yang begini ya. Aduh, Bapak sakit, kuping saya sakit, Pak Dokter, kuping saya sakit. Kenapa, Pak? Bapak noise inducing noise ya, Pak? Inhaler ya, Pak? Benar Pak Dokter, nggak ada yang begitu ya teman-teman, nggak ada ya. Kemudian invisible, dia tidak kelihatan, gelombang bunyi tidak kelihatan ya, tidak seperti virus, bakteri, jamur, protozoa bisa kelihatan dengan mikroskop. Tapi walaupun invisible, tapi kita bisa mendeteksi dengan sound level meter ya. Kemudian slow but sure, pelan tetapi pasti, karena tidak ada rasa sakit teman-teman ya. Maka orang terus saja bekerja seperti itu, lama-lama dari mulai temporary yang sementara akhirnya menjadi permanen ya. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, waktu jam 10:05 ya, jam 10:15 nanti ada Ibu Dr. Rita Zahara. Saya mohon izin, saya percepat ya, nanti untuk daftar pertanyaan apabila tidak bisa memungkinkan hari ini ya, teman-teman nanti akan saya lanjutkan di hari Kamis ya, teman-teman ya. Insya Allah ada materi saya juga di hari Kamis, nanti kita bisa lanjutkan untuk daftar pertanyaan. Baik, vibrasi. Untuk pertanyaan ya dok ya, berarti ya. Oke, terima kasih dok. Silakan. Ya, karena kalau waktu tidak keburu ya, nanti kalau Dr. Rita sudah hadir jam 10:15 menginformasikan ke saya. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa untuk daftar pertanyaan 1 atau 2 ya. Kalau belum, nanti insya Allah di hari Kamis saya akan memberikan materi lagi ya. Baik, terima kasih. Kemudian vibrasi adalah gerakan bolak-balik linear yang berlangsung dengan cepat dari suatu objek terhadap suatu titik atau
kedudukan. Ini adalah getaran, teman-teman ya. Dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian karakteristik vibrasi. Ada 3. Frekuensi, amplitude, dan lamanya waktu pemaparan. Baik, kemudian kebisingan, getaran ada 2, teman-teman ya, secara umum. Whole body vibration dan ada segmental vibration. Kalau getarannya dari peralatan besar alat pertambangan. Nah, ini teman-teman. Ini adalah untuk yang whole body vibration, getaran seluruh badan. Kalau di masyarakat umum, bagaimana dokter? Mau merasakan getaran seluruh badan? Boleh, silakan. Silakan naik bajai ya, teman-teman. Bajai ada 2. Ada bajai yang berwarna oranye, itu mesin lama, bahan bakar minyak. Ada bajai yang berwarna biru ya, teman-teman ya. Itu mesin baru, bahan bakarnya gas, BBG. Getarannya lebih kurang dibandingkan bajai yang berwarna orange. Jadi teman-teman, kalau mau merasakan whole body vibration, boleh naik yang bajai berwarna orange. Tapi kalau teman-teman ingin kenyamanan ya, kalau bisa memilih antara 2 bajai ya teman-teman, yang warna biru sama warna orange, ingin kenyamanan, maka naiklah bajai yang berwarna biru ya. Bajai yang berwarna orange itu adalah contohnya bajai bajuri ya teman-teman ya. Seperti itu yang berwarna oranye ya, bahan bakarnya masih minyak, mesinnya masih yang lama, sehingga getarannya keras ya. Tapi boleh kalau mau merasakan whole body vibration ya, gitu. Kok saya jadi ngomongin bajai ini, Bu? Berarti Urina jadi ngomongin bajai yang orange dulu ya dok ya. Kalau yang biru udah enggak. Getarannya keras tuh ya teman-teman ya. Baik, itu adalah whole body vibration. Kalau ini segmental vibration ya teman-teman ya. Getaran hand arm vibration. Baik, kemudian whole body vibration, motion sickness, mabuk perjalanan, pandangan kabur. Kemudian untuk yang kronisnya bisa kerusakan permanen pada tulang dan persendian. Baik, kemudian teman-teman bisa kita lihat segmental vibration. Ini yang khas ya, berdasarkan Perpres Peraturan Presiden nomor 7, ya nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Untuk yang hand arm vibration itu yang khas adalah Raynaud disease ya teman-teman ya. Raynaud disease itu adalah seperti ini, white finger phenomenon. White finger phenomenon. Jadi jari yang berwarna putih, fenomena jari yang berwarna putih awalnya teman-teman. Tapi kalau sudah berat, itu jadi warnanya biru keunguan akibat dari kerusakan pada sistem pembuluh darah ya teman-teman ya. Ini health effect-nya pada arterinya, terjadi damage ya, kerusakan pada arteri. Jadi teman-teman ketika ada masuk ya ke klinik kita, misalnya tok 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 tok, Assalamualaikum, selamat siang Pak Dokter. Oh, selamat siang, Bapak silakan masuk, silakan duduk Pak. Baik Pak Dokter, terima kasih. Begini Pak Dokter, saya mau menceritakan keluhan saya. Pak Dokter, saya ini, Pak stop Pak. Oh, kenapa Pak Dokter belum cerita saya Pak? Bapak pasti ke sini. Ini ya Pak ya, tangan Bapak merasa ada keluhan nyeri, sakit, kemudian baal, tidak berasa tangannya dan sering kesemutan kan Pak? Kok Pak Dokter tahu? Iya Pak. Bapak kerjanya di bagian ini ya Pak, alat-alat berat yang menggunakan tangan ya Pak ya. Misalnya untuk mesin pengeboran ataupun yang berkaitan dengan getaran di tangan. Kok tahu juga Pak Dokter? Ini dokter atau dukun ya ini ya? Kok tahu ya? Nah, gitu ya teman-teman ya. Iya tahu Pak. Jadi ketika Bapak datang, tadi ketika mengucapkan salam, selamat siang Pak Dokter. Nah ini kan tangannya kelihatan ya, ada putih ya teman-teman. Kemudian apalagi yang sudah berat itu kelihatan banget ya, biru seperti itu. Itu khas sekali pada Raynaud disease ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Tapi ternyata suatu saat orangnya nggak pakai sarung tangan ya. Orangnya pakai sarung tangan teman-teman ya. Halo Pak Dokter, selamat siang Pak Dokter. Tadi kan saya pakai sarung tangan, misalnya orang pakai sarung tangan. Oh Pak Dokter tetap tahu. Oh ya tahu Pak. Dari mana? Kan ada rekam medisnya Pak. Tadi sebelum Bapak datang ke sini saya pelajari dulu. Oh ya. Seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dengan mata saja sudah kelihatan ya, kalau ada biru-biru seperti itu adalah Raynaud disease teman-teman ya. Baik. Oke teman-teman semuanya, ini adalah untuk standar pemaparan lengan dan tangan. Nah nanti kita periksa dengan alatnya namanya vibration meter. Vibration meter itu ada 2 untuk sensornya. Untuk yang whole body vibration itu didudukin ya teman-teman ya, seperti ini. Dan kemudian untuk yang segmental vibration ya, hand arm vibration itu dikaitkan di pergelangan tangan kita teman-teman ya. Baik. Nah pengendalian secara vibrasi secara teknis ya teman-teman menggunakan peralatan kerja yang rendah getarannya. Jadi teman-teman sama 5 untuk kita lakukan pencegahan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Yang pertama eliminasi, hilangkan faktor penyebabnya. Menggunakan apa nih? Alat-alat yang keras getarannya bisa nggak dihilangkan untuk bagian pengeboran misalnya? Waduh, nggak bisa, kita kerja pakai apa? Baik, karena kita nggak bisa ya teman-teman. Yang kedua adalah
Substitusi. Nah, substitusi seperti ini. Menggunakan peralatan kerja yang rendah intensitas getarannya. Diganti, teman-teman ya, dengan yang baru. Alat yang baru yang minim getarannya. Baik, kemudian ternyata, aduh Pak, maaf Pak, untuk itu belum Pak, harganya mahal sekali Pak Dokter. Kami belum sanggup. Oh, baik. Kalau gitu yang ketiga, engineering controlling, pengendalian secara teknis ya. Dengan apa? Dengan menggunakan perbaikan mesin-mesin ya teman-teman ya. Kemudian menyisipkan damping ya teman-teman ya. Membalut pegangan alat dengan karet teman-teman. Jadi ada supaya untuk mengurangi getarannya. Itu yang ketiga namanya engineering controlling. Kemudian yang keempat adalah administration controlling. Rotasi pekerjaan, mengurangi jam kerja dan nilai ambang batasnya teman-teman ya. Jadi misalnya setiap 1 jam istirahat dulu 10 menit ya. Tapi kalau getarannya itu sudah keras sekali teman-teman, itu harus kita batasi. Misalnya setiap orang hanya bisa 2 jam setiap harinya. Dan itu pun harus bergantian. Ya, dokter nggak bisa dok, kami mengejar target produksi dok. Kalau dibatasi seperti itu, kami nggak bisa dok. Harus kerjanya 8 jam dokter. Bagaimana? Dengan administration controlling ya teman-teman ya. Jadi tetap ada shift kerja misalnya setiap 2 jam sekali, tapi dengan berbeda-beda orangnya ya, berganti-ganti orangnya dengan shift kerja ya teman-teman ya. Kemudian kita lakukan pengendalian secara medis, pemanasan tangan dalam air panas, pemijatan, menggerakkan tangan secara berputar. Jadi kita ada ini dulu ya teman-teman, namanya relaksasi dulu, ada peregangan dulu sebelum kita lakukan pekerjaan. Setiap 1 jam kerja istirahat 10 menit. Dan baru yang terakhir pemakaian alat pelindung diri, pemakaian sarung tangan yang dilapisi oleh peredam getaran, kemudian itu untuk yang hand arm vibration ya teman-teman. Kemudian pemakaian safety shoes dan pemakaian bantalan kursi untuk yang whole body vibration. Jadi bantalan kursinya itu ditambah sehingga getarannya tidak terlalu keras ya teman-teman ya. Tapi ingat jangan lupa alat pelindung diri ini, personal protective equipment adalah langkah terakhir ya teman-teman ya. Jadi jangan kita ketika ada getaran yang keras, gimana dokter? Oh gampang, getaran di mana? Tangan. Udah pakai aja sarung tangan yang untuk mengurangi getaran, langsung APD. Kemudian di mesin-mesin bagaimana di alat-alat, misalnya di traktor atau crane yang bergerak, peran tersebut atau forklift, oh gampang, kasih aja bantalan busa supaya tidak terlalu getarannya lebih keras. Oh baik kalau begitu ya. Tidak boleh seperti itu langsung teman-teman, tapi ada hierarkinya. Eliminasi, substitusi, engineering controlling, administration controlling, dan PPE, personal protective equipment. Begitu juga dengan kebisingan ya teman-teman ya. Begitu juga dengan kebisingan. Jadi jangan ketika, aduh, kok bising banget sih, aduh berisik banget nih. Di pabrik-pabriknya mesin-mesinnya keras banget ya. Aduh, kuping saya sakit gitu ya. Jangan langsung, oh udah gampang, APD aja udah. Kasih aja earplug sama Irma, beres kan? Nah, jangan begitu ya teman-teman, tapi harus ada hierarki. Eliminasi, substitusi, engineering controlling, administration controlling, dan yang kelima adalah PPE, personal protective equipment. Baik, teman-teman semuanya sampai di sini ya. Waktu menunjukkan jam 10:13. Bu Rina, Bu Arni, nanti kalau Ibu Dr. Rita Zahra, spesialis okupasi sudah hadir, tolong informasi ke saya ya. Baik. Dok, sedang dihubungi dulu dok, ini belum hadir, sepertinya di kolom chat belum ada. Tidak apa-apa, kita akan buka sesi tanya jawab sampai nanti Dr. Rita akan masuk ya teman-teman ya. Silakan, ada pertanyaan. Baik, terima kasih Dokter Arif untuk materi yang sudah disampaikan terkait dengan faktor fisika, kebisingan, dan vibrasi tempat kerja. Kami persilakan yang ingin bertanya bisa langsung dibuka audionya. Di kolom chat belum ada pertanyaan di kolom chat. Silakan yang ingin bertanya. Yang pertama, ini ada ini dari Dokter Ahmad ya dok. Saya bacakan dulu. Ahmad ya, silakan. Izin bertanya dok, apakah pendengaran kita apabila dipasangkan earplug selama seharian atau sama bekerja, apakah tidak merusak pendengaran? Terima kasih. Baik, silakan Dokter Arif. Terima kasih banyak. Ini bagus sekali pertanyaan dari Bapak Ahmad Ma'arif ya. I'm Dekep. Terima kasih bagus sekali pertanyaannya Bapak Ahmad. Izin bertanya, apakah pendengaran kita apabila dipasang earplug selama seharian atau saat selama bekerja tidak merusak pendengaran? Terima kasih. Justru manfaat dari pemasangan earplug adalah untuk melindungi pendengaran kita, teman-teman ya, dari kebisingan-kebisingan yang keras. Jadi tidak merusak pendengaran, justru akan melindungi telinga kita, khususnya membran timpani kita, dari suara yang keras, melebihi nilai ambang batas, lebih dari 85 desibel untuk 8 jam bekerja berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 2018.
mungkin yang dimaksud kalau seharian bekerja ya, pakai earplug yang lama ya, nah itu mungkin bukan merusak pendengaran ya, Bapak Ahmad, mungkin maksudnya lecet di telinga, atau tidak nyaman, atau rasa sakit ya, mungkin yang dimaksud seperti itu. Kalau yang dimaksud seperti itu, teman-teman, bisa, benar. Jadi earplug itu ada dua ya, ada earplug dari bahan karet, dan ada bahan dari soft foam, atau busa yang lembut. Nah, mungkin yang dimaksud Bapak Ahmad yang dari bahan karet itu keras, teman-teman, benar ya. Saya pernah pakai bahan yang kan, keras itu, kemudian juga dia kaku. Iya, kalau dipakai seharian, iya benar, bisa lecet kuping kita, benar ya. Tapi tidak merusak pendengaran, justru melindungi. Hanya kurang nyaman saja, teman-teman ya. Kan tidak enak ya, aduh, pakai ini enak sih, memang berkurang kebisingan, tapi telinga saya juga jadi sakit, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk pemilihan earplug, itu juga harus kita lakukan untuk pemilihan dengan yang bahan yang soft foam atau busa yang lembut ya. Jadi ketika masuk ya di dalam, dia nanti akan menyesuaikan dengan telinga kita, dan bentuknya adalah soft foam, busa yang lembut. Jadi dia tidak sakit di telinga kita. Dan kemudian bagaimana langkah selanjutnya, kita juga batasi waktunya teman-teman ya. Karena walaupun selembut apapun juga terasa, dok, ini kan bahannya udah yang lembut Pak, tapi kok masih ini, iya nih rasanya nggak enak aja nih, lama-lama nih dokter. Oh boleh, kalau gitu kita batasi teman-teman, boleh ya, misalnya 1 jam di tempat kebisingan, kemudian kita rotasi ya. Jadi aduh Pak, saya nggak nyaman nih Pak pakai ini ya earplug, memang udah bahannya udah lembut sih Pak, cuma ya nggak enak aja di kuping, rasanya ada yang ganjel gitu, jadi gimana ya Pak? Oh Bapak, kalau gitu 1 jam ya Pak di tempat yang kebisingan, kemudian di tempat yang lainnya Bapak bisa, yang tempat yang tidak bising, Bapak bisa lepas earplug-nya, sementara diganti yang bagian kebisingannya oleh teman Bapak yang lainnya. Oh gitu boleh dokter? Bisa Pak. Jadi namanya administration controlling, rotasi kerja. Itu bisa ya teman-teman ya. Begitu. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Bu Rina, Bu Arni, tolong pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Belum ada dok, pertanyaannya baru satu dari Bapak Ahmad saja. Silakan Baik, yang ingin bertanya bisa langsung dibuka audionya. Sebelum Dokter Rita hadir sepertinya. Silakan kalau ada yang lain mau bertanya boleh ya. Tadi yang awal-awal ada itu. Yang mungkin tadi boleh dibuka audionya. Atau mungkin kepencet kali ya. Ya. Silakan yang mau bertanya. Belum ada Dokter Arif. Bapak Ahmad mungkin ada tanggapan yang bertanya. Tadi silakan Pak. Silakan Pak Ahmad tanggapannya. Ya terima kasih dok sebelumnya. Kita gini dok, maksudnya kan, gitu untuk pendengaran selama bekerja ditutup terus, apakah nggak akan ketergantungan Pak dok, untuk secara tidak langsung kita mendengar pendengaran itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ahmad. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, tanggapannya betul. Jadi benar yang disampaikan oleh Bapak Ahmad ya, dokter, kalau kita pakai earplug terus menerus ya, apa kita tidak ketergantungan? Jadi setiap bekerja harus pakai earplug, setiap bekerja harus pakai earplug yang menutup telinga. Nah ini kan jadi ketergantungan, nanti bisa juga tidak nyaman. Betul, namanya alat pelindung diri itu tidak nyaman ya teman-teman, tetapi wajib kita gunakan. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah Bapak Ahmad ya. Jadi kalau kita tidak ingin ada ketergantungan kepada earplug, maka untuk solusi bukan APD yang nomor 1 ya. Yang pertama adalah eliminasi dulu, hilangkan faktor penyebab. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Yang ketiga adalah engineering controlling. Yang keempat adalah administration controlling. Protective equipment. Baik, ini teman, maaf ya. Ini saya mau menjelaskan ya. Nah ini teman-teman, jadi saya jelaskan sedikit ya. Ini yang busa lembut yang warna hijau ini teman-teman, ini nyaman ya. Jadi dimasukkan ke telinga kita, ini nyaman, dan memang yang sekarang ada talinya. Ini waktu saya ke perusahaan pakai yang seperti ini ya teman-temannya. Ini ada talinya, ada tempatnya, jadi bersih ya. Ketika tidak digunakan bisa masuk ke kotaknya. Baik, nah kemudian kalau kita pakai seharian, kita bisa ketergantungan dokter pakai alat ini. Betul ya, ketergantungan apabila memang nilai ambang batasnya itu di atas 85 desibel. Jadi Bapak Ahmad dan juga teman-teman semuanya yang saya hormati ya, baik. Jadi kita harus mengetahui untuk nilai ambang batas. Ini dengan menggunakan alat namanya sound level meter ya, dengan alat sound level meter. Baik, kita berdasarkan
Permenaker 5 tahun 2018 tentang K3 di lingkungan kerja. Linker itu lingkungan kerja ya. Baik, 85 desibel. Jadi bagaimana ini dok? Bagaimana itu supaya nggak kita ketergantungan sama earplug terus-menerus ya? Pakai terus seperti itu ya. Betul. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan pemeriksaan lingkungan kerja dengan menggunakan alat namanya sound level meter. Kita periksa berapa nilai ambang batasnya. Kalau misalnya ternyata masih di atas 85 ya teman-teman, ataupun 85 ke atas, maka wajib kita gunakan alat pelindung diri. Tapi kalau ternyata kita periksa ya teman-teman, di bawah itu, maka kita bisa tidak menggunakan alat pelindung diri. Ya. Tapi dengan catatan tidak ada fluktuasi sampai di atas 85 desibel ya teman-teman. Karena bisa saja pada saat pagi kita periksa dengan sound level meter ya, mesin-mesinnya masih baru teman-teman, baru dinyalakan, baru mulai ya, sehingga getarannya tidak terlalu besar, kemudian juga kebisingannya juga tidak banyak, tapi begitu mulai masuk siang, apalagi sudah sore ya, udah mulai panas mesinnya, kebisingannya sudah semakin tinggi, kemudian getarannya juga makin tinggi, juga seperti itu. Jadi supaya kita tidak ketergantungan, yang pertama adalah kita lakukan satu, berdasarkan HIRA, Hazard Identification Risk Assessment. Satu, eliminasi, hilangkan faktor penyebabnya. Yang kedua, substitusi, diganti dengan faktor yang kurang berbahaya. Jadi diganti mesin-mesinnya, alat-alatnya yang kurang kebisingannya. Yang ketiga, engineering controlling, pengendalian secara teknis. Nah ini teman-teman yang bisa, yang kita lakukan. Ini saya pernah waktu itu di rumah sakit di Jakarta Utara ya. Nah ini kita ada namanya shelter. Nah ini teman-teman ya. Jadi Bapak Ahmad kalau misalnya, loh kita nggak mau ketergantungan sama APD, bagus, itu bagus sekali. Jadi kita harus buatkan shelter untuk bekerja, untuk isolasi. Jadi tenaga kerja tersebut masuk ke dalam ruangan ini. Ini ruangannya kedap suara teman-teman ya. Begitu. Iya dok, sekarang lebih nyaman dok di dalam ini dok, kebisingannya sudah berkurang. Iya, tapi dok panas dok. Ini dokter kan bisa lihat nih sinar matahari masuknya. Aduh dok panas dok, kebisingannya sih enggak, memang benar enggak, tapi panasnya itu loh dokter. Nah seperti itu ya. Tapi ada faktor fisika yang berikutnya itu iklim kerja. Jadi bagaimana langkahnya? Adalah dengan engineering controlling, dengan membuat isolasi pekerja tapi di tempat yang nyaman. Ya, saya pernah ke Indonesia Power, saya pernah ke PT Pertamina Pelaju Palembang ya teman-teman ya. Itu ada namanya ruangan isolasi pekerja, controlling room ya teman-teman, itu di tempatnya itu jauh ya dari tempat kebisingannya. Oh ruangannya AC, nyaman, nyaman banget pokoknya teman-teman ya. Orang jadi ketika itu tinggal duduk saja, duduk manis ya di depan layar monitor CCTV, nggak usah pakai APD lagi, tinggal memantau mesin-mesinnya. Oh ini mesinnya seperti ini, bagus atau tidak. Nah setelah itu ya, dan ketika baru setelah ada sesuatu yang harus diperbaiki harus datang ke lapangan, yaitu wajib ya, tidak harus menggunakan earplug. Tapi kalau misalnya dokter nggak nyaman dok pakai earplug dok, ganjel telinganya, bisa sakit nih ya, maka kita bisa gunakan alternatif yang berikutnya adalah IRMA teman-teman ya. Jadi kalau earplug memang banyak yang kurang nyaman teman-teman, lebih nyaman menggunakan earplug ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi ada namanya earplug, ada namanya IRMA. Kalau earplug itu sumbat telinga, kalau IRMA itu adalah penutup telinga ya. Baik, jadi teman-teman semuanya, nah ini, jadi kalau yang ini merasa nggak nyaman ya, tapi kita bisa gunakan IRMA ya teman-teman ya. Yang ini penutup telinga, ini lebih bagus, lebih kedap suara, dan juga lebih nyaman kayak headset ya teman-teman ya. Nah ini bisa digunakan ya Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih. Silakan ada pertanyaan yang berikutnya, silakan. Apakah Dr. Rita sudah hadir, Bu Rina, Bu Harni? Dihubungi dok, tapi sedang persiapan sepertinya. Belum hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Rita. Di partisipan belum ada dok. Baik, kalau gitu tolong dibaca. Ada pertanyaan lagi nih dok ya, saya bacakan dari Cici Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, hierarki pengendalian yang mana yang paling sering digunakan di perusahaan-perusahaan di Indonesia? Apakah engineering controlling, administration controlling, atau PPA? Silakan dok. Bagus sekali, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali ya, dari Cici. Dari Ibu Cici Melati. Nur. Bagus, terima kasih.
Dokter, untuk di perusahaan Indonesia, manakah yang paling sering, dokter, untuk pengendalian faktor potensi bahaya? Berdasarkan HIRAK, ya, Hazard Identification Risk Assessment. Yang pertama, eliminasi, hilangkan faktor penyebabnya. Yang kedua, substitusi, ganti dengan yang alat-alat dan mesin-mesin yang tidak berbahaya atau kurang berbahaya. Yang ketiga, engineering controlling, pengendalian secara teknis. Yang keempat, administration controlling. Yang kelima adalah PPA. Baik, yang paling sering adalah engineering controlling, ya teman-teman, ya. Engineering controlling, karena kalau substitusi itu dia ganti alat, ganti mesin. Itu membutuhkan biaya yang besar, teman-teman, ya. Jadi dokter, maaf ya, kalau ganti mesin baru biayanya sekian ratus juta sampai dengan miliaran, misalnya begitu, ya teman-teman, ya. Kami belum ada dana untuk itu. Jadi bagaimana? Jadi engineering controlling. Jadi perbaikan alat-alat, pemasangan peredam, ya teman-teman, ya. Itu yang paling sering dilakukan di perusahaan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah administration controlling, yaitu dengan menggunakan administrasi, ya teman-teman. Jadi maksudnya mengatur waktu kerja ada 3, teman-teman, ya. Mengatur waktu kerja, mengatur shift kerja, dan membatasi waktu kerja. Ini juga sering, ya, dari perusahaan-perusahaan apabila engineering controlling itu agak sulit, dokter. Agak susah, dok. Ini kalau kita perbaiki mesin-mesin bisa, dok, tapi perlu waktu 3 bulan, dokter, untuk perbaiki alat-alat, pemasangan peredam. Ini gimana, dokter? Sambil menunggu. Sementara proses produksi harus tetap berjalan. Betul. Jadi kita gunakan administration controlling, kita lakukan shift kerja dengan rotasi kerja dan pemeriksaan medical check up, pemeriksaan audiometri misalnya, teman-teman, ya. Dan juga pemeriksaan alat-alat dengan vibration meter untuk mesin-mesinnya, dan kemudian untuk sound level meter untuk kebisingannya. Kemudian yang berikutnya adalah PPE, teman-teman, ya, Personal Protective Equipment atau alat pelindung diri. Ini adalah langkah yang terakhir, teman-teman, ya, atau APD, alat pelindung diri, ya. Kalau ini biasanya sering digunakan, ya teman-teman, oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang skala menengah ke bawah, ya teman-teman, ya. Karena memang untuk perawatan mesin-mesin agak susah untuk, maaf ya, biayanya atau dananya untuk perbaikan alat mesin-mesin, untuk rotasi kerja juga karena dia terbatas, ya teman-teman, sumber daya manusianya, tenaga ahlinya hanya sedikit saja, jadi digunakan adalah alat pelindung diri. Tapi ini langkah terakhir, ya teman-teman, ya. Langkah terakhir, kalau bisa tidak usah pakai APD lebih bagus, ya. Jadi cukup sampai engineering controlling. Jadi waktu saya pernah ke Indonesia Power di Bali dan juga di Pertamina Pelaju di Palembang, itu sudah tidak ada lagi PPA di tempat kerja atau personal protective equipment. Pada saat di engineering controlling, ya teman-teman, ruangan khusus, ya, monitornya besar-besar, udah nggak ada lagi pakai earmuff, udah nggak ada lagi, teman-teman, karena nggak bising sama sekali, dari kebisingan di situ, ya, dari monitor-monitor semuanya baru dilihat, ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi pertanyaan, silakan. Apakah Dr. Rita sudah hadir? Terima kasih Dr. Arif untuk jawabannya. Kami persilakan menanggapi NS Cici Melati Nur. Bagaimana? Baik, terima kasih Dr. Arif, sudah jelas, sangat jelas penjelasan. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Dr. Arif. Terima kasih. Baik, Ibu Dr. Rita Zahara, Assalamualaikum, selamat pagi. Apakah sudah hadir? Dr. Rita. Pagi Dr. Rita. Sepertinya belum hadir Dr. Arif. Di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung dibuka audionya, dipersilakan. Bu Harni, Bu Rina. Oh, alhamdulillah sudah hadir Dr. Rita. Dr. Arif. Iya, sudah Bu Harni, Bu Rina. Alhamdulillah. Gimana Dr. Arif, mau dilanjut dulu atau gimana? Sudah selesai tadi, menunggu dengan menjawab pertanyaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai Dr. Arif, ya. Oke. Sudah hadir. Saya Ya. mohon kalau begitu. Ya, terima kasih ya Dr. Arif. Sama-sama. Baik. Isi waktunya dengan menjawab pertanyaan sampai Ya, Dr. baik dok. Ya. Oke. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hati, mohon pamit. Teman-teman, mohon pamit. Terima kasih. Dok. Baik, terima kasih
untuk materi yang sudah disampaikan terkait dengan faktor fisika kebisingan dan privasi tempat kerja yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Arif Komarullah, MAnkes SPKKFI. Terima kasih Dr. Arif. Selanjutnya kita akan masuk materi penyakit akibat kerja PAK dan sistem pelaporan, juga hygiene industri, faktor kimia di tempat kerja yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rita Zahara, SPOK. Waktu dan tempat kerja. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Harni, Bu Rina, Dr. Arif, Bu Panitia, Mas Jasno ya. Selamat pagi ya, selamat pagi rekan sejawat. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan para medis semuanya. Apa kabar? Ya. Mudah-mudahan sehat semua ya, dan tetap semangat ya rekan-rekan, karena kita belajar ilmu K3 nih, ilmu yang baru ya. Tentu saja teman-teman di sini semua harus mau ya untuk belajar dengan komitmen ya. Artinya ini pembelajaran dewasa ya, semuanya harus fokus ya, karena sertifikat aja tuh tidak cukup ya teman-teman. Mungkin dengan sertifikat kita bisa mendaftar ya, diterima, tapi kalau kita performance-nya nggak bagus, nggak paham ya, diajak diskusi, diajak untuk menyelesaikan masalah-masalah ini kita nggak ngerti ya, karena kita hanya taunya kan mengobati saja gitu kan biasanya ya. Nah ini nanti teman-teman di-challenge oleh perusahaan untuk bisa membuat suatu program ya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih K3 ya, apa itu hazard yang ada di lingkungan kerja. Nah pada kesempatan hari ini rekan-rekan kita akan belajar 2 materi ya. Yang pertama saya akan mulai untuk hazard faktor kimia ya. Mudah-mudahan rekan-rekan masih fokus ya, masih semangat ya. Nah, ini adalah hazard faktor kimia. Jadi teman-teman udah tahu bahwa di lingkungan kerja ya itu penuh dengan faktor penuh dengan bahaya. Ya, kita sebut dengan bahasa K3-nya itu adalah hazard ya. Macam-macam nih teman-teman ya, ada fisika, ya ada kimia, biologi, ergonomi, psikososial hazard. Nah, sekarang kita fokus dulu ke faktor kimia ya. Jadi teman-teman untuk mengapa kimia ini perlu kita pelajari gitu ya, karena penggunaannya di tempat kerja ini sangat banyak. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari pun ya, pasti teman-teman dari pagi yang mandi ya, kemudian parfum itu sebenarnya kimia semua ya, sikat gigi. Nah, apalagi di industri ya, ditumpuk dengan jumlah yang banyak. Bahkan kemarin kita menyaksikan sendiri kecelakaan di suatu pabrik makanan di Beirut yang meledak ya, suatu pabriknya. Itu karena dia menumpuk ya, mungkin dia takut dengan kondisi pandemi nanti bahan-bahan itu nggak ada ya, bahan produksi ada, dia tumpuk di situ dan ternyata ada resiko meledak ya, dan korbannya itu sangat banyak ya teman-teman, sehingga kita nanti perlu ya, selain kita belajar bagaimana mengidentifikasi ya, kita perlu belajar bagaimana kita mengukur hazard kimia tersebut ya, sampai nanti kita melakukan pengendalian ya, kemudian memonitoring dan membuat rekomendasinya di tempat kerja. Ya, jadi teman-teman semua ini sangat penting sekali materi ini, karena dari 89 jenis-jenis PAK ternyata 39-nya yaitu disebabkan dari paparan faktor kimia di tempat kerja kita ya. Nah, aktivitas produksi yang ada ya, itu tentu saja di perusahaan itu kita harus paham ya, pasti melibatkan adanya pekerja, penggunaan mesin, bahan-bahan ya, salah satunya di sini adalah bahan material kimia ya, dan di luar itu juga lingkungan kerja itu punya potensi bahaya ya, ada fisika ya, ada kimia dan macam-macam. Jadi resiko orang bisa kena kecelakaan atau penyakit karena adanya 4 aktivitas tadi di tempat kerja kita. Nah, yang mau kita bahas ini untuk faktor kimia itu sebenarnya sangat luas sekali ya, teman-teman, yang nggak mungkin kita bahas satu persatu. Tapi minimal kalau teman-teman sudah jadi dokter, sudah jadi para medis perusahaan ya, kemudian sudah memahami apa aja yang terkategori sebagai faktor kimia, jadi teman-teman lebih berhati-hati ya, lebih bisa mengedukasi ya, melakukan promosi ke pekerja, karena tidak semua pekerja paham apa bahaya benzen misalnya ya, bahwa benzen itu menyebabkan leukemia ya, kanker darah ya teman-teman. Nah, padahal pelarut organik ini pasti akan digunakan dalam semua proses produksi ya. Sebut aja misalnya pabrik pabrik plastik ya, itu pasti menggunakan benzen. Pabrik cat ya, kemudian lagi pembuatan lem ya, pabrik sepatu itu kan
bawahnya itu dilem ya, solnya itu kan nggak dijahit lagi ya teman-teman. Itu sebenarnya kandungan kimianya sangat tinggi, yaitu benzennya tadi. Ya, jadi kalau kita bicara kimia sebetulnya sangat luas ya, dari semua senyawa-senyawa kimia, semua pelarut-pelarut organik ya, kemudian juga pelarut organik itu teman-teman minimal harus tahu yang namanya BTX ya, yaitu benzen, toluen, dan juga silen ya. Kemudian debu. Nah, ini debu bukan debu jalanan teman-teman. Ya, ini adalah debu yang sifatnya bisa menyebabkan pneumokoniosis ya. Masih ingat ya jenis-jenis debu banyak, ada debu asbes ya. Penyakitnya mungkin teman-teman tahu ya, asbestosis ya. Kemudian debu silika, itu ditambang banyak sekali ya, bisa menyebabkan silikosis ya. Kemudian debu kapas, tekstil, konveksi ya, penyakitnya bukan kapanosis ya, tapi bisinosis ya, debu tebu, penyakitnya kita sebut bagasosis, dan masih banyak lagi. Nah, itu penting ya kita jelaskan, makanya pekerja tambang kadang masih banyak yang bandel ya, udah tahu dia di bagian eksplorasi, debunya berhamburan, dia pikir itu debu biasa, dia nggak tahu bahwa itu bisa terhirup, masuk sampai paru, dan bisa menyebabkan CA paru-paru ya. Nah, kemudian uap logam ya teman-teman, fume. Nah, ini juga masuk sebagai hazard faktor kimia ya. Fume itu pada pekerjaan peleburan ya, pekerjaan mengelas, itu ternyata fume yang terhirupnya kandungannya adalah logam-logam berat, yaitu apa? Kromium, kadmium, timbal, arsen, dan masih banyak lagi. Kromium, kadmium ini itu sangat berbahaya rekan-rekan. Kalau terhirup masuk sampai paru-paru, itu bisa menyebabkan yaitu tadi CA. Ya, jadi di sini kasus CA tentu saja bukan hari ini kerja besok kanker ya, nggak begitu kan. 10 tahun ya, kadang ada yang 20, tapi paling cepat di 10 tahun lah baru ada masalah-masalah. Tapi kalau dia punya genetik gimana dok? Nah, kalau udah punya genetik itu punya bakat, akhirnya mungkin nggak perlu nunggu 10 tahun ya, baru kerja 5 tahun juga udah bisa tumbuh itu kankernya ya. Nah, kemudian asap, gas-gas ya, baik organik, non-organik, dan kabut itu masuk sebagai hazard faktor kimia. Oke teman-teman ya, udah paham ya bahwa kimia itu sangat banyak ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih ya, potensi bahaya-bahaya apa yang ada, kita golongkan menjadi 5 ya, hygiene industry, faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial hazard. Nah, ini teman-teman bahwa kimia itu pasti dibutuhkan ya di tempat kerja, dan kemudian dia mungkin sekali untuk tumpah, tercecer, ataupun bocor ya. Dan pada saat dia memapari pekerja, di titik itulah terjadi suatu resiko, kalau nggak kecelakaan, ya terjadi suatu gangguan kesehatan yang sifatnya ya bisa akut, ya bisa kronis. Makanya perlu penanganan bahan kimia ini sejak awal sampai selesai, sampai dia menghasilkan suatu limbah ya. Nah, sebetulnya teman-teman di hygiene industry itu mereka juga punya prinsip dasarnya. Ya, apa prinsip dasar hygiene industry? Itu sama dengan tahapan manajemen risiko ya, bahwa hazard itu harus direkognisi, harus dikenali ya. Jangan sampai hazard ini ngumpet, kita datang ke suatu area tapi kita nggak ngerti bahwa ini bisa jadi sumber bahaya. Karena kalau teman-teman luput ya dalam mengidentifikasi, taruhannya bukan saja nyawa orang lain, tapi yang pertama adalah nyawa kita sendiri. Ya, ini ada kasus teman-teman ya, di suatu klinik 24 jam. Ya, kliniknya namanya Klinik Sapta Mitra. Orang Bekasi tahu nih ya, Klinik Sapta Mitra Bekasi ya, itu kasusnya mengerikan sekali, di mana 5 orang ya di klinik itu meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan. Ya, apakah kliniknya meledak, hancur? Enggak, kliniknya tergores pun enggak, tapi 5 nyawa melayang di situ. Ya, ada yang tahu kasusnya apa di sini? Dokternya 1 meninggal, asisten dan nurse-nya di situ ya, para medisnya itu juga meninggal di tempat kerja. Nah, karena ya di situ orang-orang tuh nggak paham akan potensi kebocoran ya dari gas CO ya. Gas CO tahu ya teman-teman ya, CO itu sangat berbahaya, dia silent killer. Karena kalau gas CO itu keluar, itu tidak ada asap yang berkepul-kepul tuh, tidak ada bau yang kita, ini gas CO kita harus hati-hati, nggak ada. Silent killer. Ya, jadi tiba-tiba terhirup, makin dalam meninggal. Ya, dan ini bukan dari AC ya teman-teman, dari mana tuh? Ya, gas CO itu muncul dari penggunaan genset, karena kan pemadaman listrik bergilir ya, jadi mereka nggak mau ya kalau
listrik mati, lampu gigi mati, semua pelayanan berhenti. Nah, itulah tanggung jawab ya, dan kita juga harus paham bahwa genset ini oke aja dipakai, tapi posisinya jangan ada di dalam gedung ya, harusnya dia di luar. Jadi kalau ada kebocoran sewaktu-waktu itu tidak akan terhirup oleh manusia yang ada di dalam ruangan tadi ya. Itu ya, jadi identifikasi itu ada ilmunya, nggak cuma datang nyatet gitu. Kalau kita nggak ngerti, matanya nggak terlatih ya akan luput ya. Ada orang gerakan kerjanya gitu ya, cepat, repetitif gitu. Itu kita nggak tahu, kita pikir yang namanya orang kerja pasti bergerak. Nah, kalau mata kita udah terlatih ergonomi ya, kita akan tahu, oh gerakan ini berbahaya karena dia ada twistingnya ya. Kemudian ada gerakan berulang repetitif ya, kelihatannya emang enteng ya, cuman muter-muter mouse doang ya, gerak-gerakin mouse duduk di depan komputer loh. Kok ternyata CTS ya. Nah, itu nanti teman-teman belajar di ergonomi. Ya, intinya di sini pertama, hazard itu harus dikenali, harus diidentifikasi ya. Yang kedua, tahapnya evaluasi. Artinya kita harus mengukur ya berapa hazardnya. Kalau kita bicara bising ya, teman-teman harus tahu alat ukur bising. Kalau kita mau ngukur setelah teridentifikasi ada getaran ya, apa alat ukur getar ya gitu ya. Jadi teman-teman untuk kimia juga gitu. Mana seperti apa alat ukur untuk debu ya? Kayak gimana sih alat ukur untuk benzen ya, untuk logam-logam berat, itu seperti apa nanti ada ya di materi kita ya. Jadi teman-teman setelah kita ukur ya, teman-teman dapatkan angkanya, apa yang perlu kita lakukan? Bandingkan dengan standar. Ya, jadi itu cara berpikir yang namanya evaluasi, itu artinya hazardnya diukur, ketemu angka, nah angka ini kita bandingkan dengan standar, apakah sudah melebihi dari NAB atau masih di bawah nilai ambang batas ya. Nah, yang ketiga pengendalian ya. Tadi teman-teman udah belajar ya, ada engineering control, ada administrative control, dan yang terakhir APD ya. Tapi APD itu tidak terlalu diandalkan. Kenapa? Karena APD itu satu mahal, dua dia harus dibeli dalam jumlah banyak, dalam mahal harus banyak lagi. Kalau beli mahal satu nggak apa-apa ya, tapi kalau 1.000 pekerja dikali 16.000 pekerja, waduh, walaupun harganya murah aja jadi nolnya harus banyak ya, karena ribuan, 16-an ribu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga juga APD itu orang nggak disiplin pakainya. Ya, karena katanya kalau pakai APD itu ribet. Ya enggak, udah panas-panas, matanya harus ditutup, ya keringatnya itu jadi lepek di area-area mata tuh nggak nyaman ya. Nah itu teman-teman ya, makanya kita optimalkan di engineering dan administrative control. Nah sekarang pertanyaannya ya, kita lihat nih bahwa tahap pertama kan tadi rekognisi. Ya, bagaimana cara kita mengenal adanya bahaya kimia? Ya teman-teman harus baca hazard information. Dari mana hazard information? Dari membaca MSDS ya, dan juga CSDS. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara kita melihat diagram alir proses produksi. Yaitu kita mesti punya flowchart diagram, panah, kita harus lihat, oh disinilah bahayanya ya. Kemudian yang ketiga label, ya label kemasan. Ini kita harus lihat ya, label kemasan ini punya ingredients ya biasanya. Kemudian walkthrough survey ya, dengan cara kita kunjungan ke lapangan, membaca di medical records, cari di literatur, ILO, atau bertanya langsung kepada chemical supplier ya, karena teman-teman penggunaan bahan kimia ini sangat-sangat luas, hampir semua industri ya, pertanian, farmasi, apalagi ya, food additive ya, kemudian industri kimia tekstil, bahan bakar ya, untuk bahan bakar oktannya tinggi itu ditambahin apa teman-teman? Ditambahkan benzen. Benzen tadi bahayanya ke arah leukemia, kanker darah ya, konstruksi, semen. Itu semua silika semua isinya, debu ya. Lalu laboratorium apalagi. Nah, ini kalau kita lihat pertanian, jadi ternyata petani kita adalah orang yang paling kenyang ya, kemakan, terhirup, tertelan, terabsorpsi ya nanti bahan kimianya, sehingga banyak petani kita yang CA ya. Kita pikir ya CA ya udah ditangani, padahal kita harusnya melihat ini CA-nya jangan-jangan dari suatu paparan di bahan kimianya tadi ya, pupuk, pestisida, hama, itu kan semua kimia semua ya. Nah, berikutnya adalah klasifikasi bahan kimia ya, rekan-rekan, bahwa bahan kimia itu harus kita kenali ya berdasarkan sifat bahayanya ya. Ada yang flammable ya, mudah terbakar, ada yang eksplosif dan lain-lain ya. Eksplosif tuh yang mudah meledak. Ini simbolnya ya teman-teman harusnya dipasang, karena kalau saat audit pasti ditanya ya, tapi sebenarnya intinya bukan ke auditnya sih ya, kita
awareness ya untuk kehati-hatian pekerja. Udah tahu ada flammable liquid, jangan buang, jangan ada asap, api, rokok gitu, apalagi buang puntung sembarangan. Waduh, ini tinggal nunggu meledak bareng aja ya. Nah, kemudian bahan kimia menurut GHS teman-teman ya, Globally Harmonized System, ini lebih lengkap dari yang 9 pertama tadi ya. Selain eksplosif, flammable, itu juga ada bahan kimia apa yang karsinogenik, reproductive toxicity, aspiration hazard ya. Dan bahan kimia ini juga bisa berubah wujud ya teman-teman, bisa menjadi padat, bisa menjadi cair, dan bisa menjadi gas atau uap. Kemudian klasifikasi kimia berdasarkan bentuk, ini kita bagi menjadi kimia yang bentuknya partikel ya dan bentuknya non partikel. Kenapa kita bedain? Ya supaya teman-teman tahu bahwa kalau yang non partikel tuh amat sangat halus ya, contohnya gas, uap, itu jangan dikasih masker N95 pekerjanya karena dia tuh non partikel. Ingat ya, masker N95 kita untuk ngeblok partikel. Ya, jadi kalau partikel ya yang bentuknya partikel itu masih bisa ya. Apa aja yang tergolong partikel teman-teman? Satu, debu ya, kabut, fume. Nah, fume masih bisa nih pakai masker N95 ya. Kemudian asap karena dia punya diameter. Ya, dia adalah suatu partikel, ada yang padatan, butiran halus ya. Tapi intinya dia memang mempunyai ukuran dan bisa diblok dengan penggunaan masker N95 ya. Nah, makanya nanti debu yang partikel itu ada ukuran-ukurannya ya, di mana debu yang paling halus kita sebut dengan debu respirable. Paling kecil nih 0,5 mikron sampai 4. Ya, debu torasik lebih besar lagi ya. Kemudian debu inhalable lebih gede lagi ya, sehingga debu inhalable itu masih bisa tersaring di bulu hidung kita. Tapi kalau debu respirable saking halusnya dia akan lolos ya, masuk ke paru-paru, masuk ke alveolus. Nah, di alveolus ini akan terjadi suatu fibrosis namanya ya teman-teman, jaringan ikat. Ya, jaringan ikat itu bisa normal nggak sih teman-teman? Bisa. Jadi kita nggak bisa lagi rujuk ke spesialis paru-paru karena spesialis paru-paru nggak bisa ya menghilangkan sikatrix atau fibrosis ya jaringan yang udah terbentuk ya. Nah, yang keempat ini adalah debu yang bentuknya serat ya teman-teman. Jadi emang serat itu panjang-panjang. Ya, nanti ini debu unik ini yang kita sebut dengan debu asbes ya. Ini teman-teman bisa lihat bagaimana sih bentuk-bentuk debu di udara ini dengan pembesaran ya. Itu ada yang seperti pasir, ada yang seperti Coca-Cola terbakar ya. Kemudian kontaminasi debu ya ini bisa terjadi pada pekerja yang melakukan loading ya, mengisi kuarsa masuk ke dalam truk-truk, atau pekerja yang melakukan abrasif blasting. Ngapain abrasif itu? Membuat besi baja yang karat itu jadi kinclong lagi. Ya, ini debunya pasti berhamburan tuh di sekitarnya. Ya, kemudian ini debu kayu ya pada perusahaan-perusahaan furniture. Nah, ini debu tambang, yaitu debunya panen ya. Luar biasa sangat tinggi sekali. Ya, jadi kita lihat di sini pekerjanya ajaib ya, nggak pakai APD. Ya, jadi teman-teman ini perlu ditegur, perlu diingatkan bahwa nanti resikonya dia terkena suatu silikosis ya di tempat kerjanya ya, dan silikosis ini tidak ada obatnya ya, tidak bisa disembuhkan ya teman-teman ya. Nah, tadi kita bilang ada debu yang bentuknya serat-serat ya, itu kita sebut dengan debu asbes ya, penyakitnya namanya asbestosis ya. Klasifikasi untuk asbestosis ada 2. Ada yang seperti bunga krisan ini teman-teman ya, serat tapi masih menggerumbul membentuk bunga ya, cantik dia, makanya kita sebut dengan chrysotile atau white asbestos. Nah, kalau yang serat ini panjang-panjang banget, lurus-lurus banget, ini kita sebut dengan amphibole group ya, atau brown asbestos ya. Tapi ini bahaya dua-duanya ya. Ini kita cuman kalau mau lihat pembesaran mikroskopiknya bahwa ada yang seperti actinolit bentuknya ya, atmosit dan lain-lain ya. Nah, dalam pewarnaan ya, asbes ini terciri sekali ya teman-teman, karena tadi bentuk asbes adalah serat ya, ini pewarnaannya jelas, di mikroskopiknya juga seratnya jelas, bahkan nanti otopsi ya, otopsi mayat pekerja asbes yang paru-parunya diotopsi itu jelas kelihatan serat-seratnya dari pembesaran mikroskopisnya ya. Nah, bagaimana faktor kimia ini bisa masuk ke dalam tubuh pekerja? Ya, yang terbanyak ini adalah terhirup melalui inhalasi. Itu kalau kimianya berupa gas, uap, debu, dia akan masuk melalui paru-paru ya. Kemudian yang kedua, kalau kimianya cair, dia akan terabsorpsi ya, makanya pakaikan APD yang khusus untuk kimia dan tangan panjang ya. Kemudian tertelan kalau kimianya dalam bentuk debu dan juga dalam bentuk liquid ya. Kemudian yang keempat adalah dengan cara
injeksi ya dengan cara disuntikan. Nah, di mana sekarang partikel-partikel ini akan masuk ya atau bisa terhalangi ya, teman-teman bisa lihat tadi yang inhalable kan yang paling besar tuh ya, yang 100 gede. Jadi masih bisa disaring di bulu hidung, yang torasik masih bisa diusir dengan silia toraks kita. Sementara yang paling kecil debu respirable itu akan masuk sampai ke alveolus dan menyebabkan pneumokoniosis ya. Kemudian potensi bahaya kimia itu sebenarnya bisa kita lihat dari proses operation yang dilakukan perusahaan. Ya, jadi kita bisa tahu ya bahaya kontaminannya ya kalau ya di tempat kita ya misalnya dia melakukan suatu proses liquid operation. Ya, apa itu prosesnya? Mengecat ya, menyemprot, cleaning, pickling ya, kontaminannya adalah uap, gas, dan mist, dan kandungan kimianya itu mengandung benzen, metilen klorida, dan juga trikloroetilen ya. Kalau di lingkungan kerja perusahaan ini melakukan hot operation seperti welding tahu ya teman-teman ya, mengelas ya, kemudian chemical reaction, kemudian soldering, melting, molding itu banyak sekali kandungan fume pada pekerja las ini ya, itu mengandung kadmium, kromium. Ya tadi teman-teman tahu ya kadmium, kromium dia karsinogenik, artinya membangkitkan kanker ya. Kemudian solid operation seperti pouring, mixing, crushing yaitu mengandung silika. Silika tadi penyakitnya silikosis ya. Pressurized spraying, ada cleaning part, sandblasting, itu dia selain mengandung organic solvent ya, BTX tadi ya udah tahu ya, dia juga mengandung silika bebas ya. Nah, shaping operation seperti cutting, grinding, filling, milling, molding, sewing, drilling itu di pertambangan ya teman-teman, dia mengandung asbes, beryllium, dan juga lead, timbal ya. Nah, berikutnya kita masuk ke evaluasi ya, teman-teman. Evaluasi itu kan artinya kita mengukur ya, tujuannya ya mengetahui kadar, mengetahui jenis-jenisnya, kimianya apa saja ya, dan tujuan kita adalah untuk melihat ya apakah sudah sesuai belum dengan standar ya. Masih dalam nilai ambang batas aman atau tidak ya. Kalau nggak diukur ya gimana kita bisa tahu, kan kita bukan dukun ya teman-teman, jadi harus ada debunya berapa ya, kemudian lagi benzen kandungannya berapa ya, silika itu kandungannya berapa ya, supaya nanti kita bisa bandingkan dengan standar. Nah, ini akan menjadi dasar dalam penyediaan APD atau menilai efektivitas dari APD kita ya, atau pengendalian kita udah efektif mencapai target atau belum ya, karena kok udah kita kendalikan tapi kok ternyata pas kita ukur debunya masih di atas NAB semua ya, berarti ini pengendaliannya zonk ya, masih belum berhasil ya, jadi kita harus evaluasi kembali. Kemudian sebagai data dukung pada penyelidikan tentang penyakit-penyakit akibat kerja ya, jadi teman-teman nanti lihat ada 89 jenis penyakit akibat kerja ya. Kemudian kita akan juga merencanakan APD yang sesuai. Ya, gimana cara ukur faktor kimia, teman-teman? Paling gampang kalau kita punya alat yang direct reading. Jadi tinggal pencet tombol, lalu keluar angkanya gitu ya. Atau bisa juga dengan kita ambil dulu sampel debunya, lalu kita analisis di laboratorium. Jadi ini nggak langsung ya, jadi membutuhkan hari ya. Nah, memang dengan indera kita bisa, tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena indera kita akan adaptasi. Awalnya kita tahu ini bau, tapi karena kita udah di dalam lama-lama kita udah biasa ya. Pernah lihat ya kalau tukang daging di pasar ya, itu teman-teman lihat kan, itu kan bau ya kalau kita masuk, tapi kok dia bisa ya makan gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu itu jadi karena indera kita tuh lama-lama akan beradaptasi. Jadi awalnya sensitif, tapi lama-lama nggak tahu lagi bahwa ini kimianya udah tinggi ya. Awal-awal masuk pusing gitu kan, tapi kok lama-lama dia biasa ya. Nah, inilah yang bahaya. Jadi dikira kayak nggak ada hazard lagi ya, malah mendingan bau daging ya, bau daging kehirup nggak bisa bikin kanker, tapi kalau kita di industri bau-bau kimia itu bisa kanker paru-paru dan lain-lain ya. Nah, sebetulnya teman-teman di industri ada petugas khusus yang mengukur ya, itu namanya adalah petugas industrial hygiene. Nah, dari tadi kan kita bicara standar ya teman-teman. Untuk standar ini teman-teman harus tahu ada 3 standar ya. Yang pertama adalah kita sebut dengan nilai ambang batas ya. Nah, ini dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan ya. Kemudian yang kedua PLV ya, itu dibuat oleh ACGIH, ini Kemnakernya Amerika ya. Kemudian yang ketiga PL ya, itu siapa yang buat? OSHA ya. Jadi di sini dari 3 kategori
ya itu kita akan bagi lagi menjadi TLV, TLV TWA, ya artinya untuk 8 jam kerja, ya. Kemudian TLV STEL, ya STEL itu artinya untuk 15 menit. Ya, jadi teman-teman aman bekerja hanya untuk 15 menit. Dan yang terakhir adalah TLV sailing. Dia adalah konsentrasi tertinggi yang tidak boleh dilampaui setiap saat. Ya, contohnya ya teman-teman lihat, benzen yang bisa menyebabkan leukemia, untuk aman 8 jam kerjanya, TWA-nya itu 0,5. Untuk aman 15 menit kerja singkatnya itu 2,5 ppm ya. Nah, kemudian untuk formaldehid ya teman-teman bisa lihat, formaldehid ini suatu bahan yang bisa menyebabkan iritasi ya. Kemudian juga bisa menyebabkan suatu CA. CA-nya jenisnya tahu teman-teman formaldehid apa? CA nasofaring. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini dia tidak ada angka TLV TWA, setelahnya dia muncul dengan TLV sailing ya. Nah, untuk menilai faktor kimia ya teman-teman di lingkungan kerja ini kita tinggal mengukur berapa kadar-kadarnya lalu kita bandingkan dengan standar. Kalau angkanya melebihi dari standar, kita katakan dia penilaiannya adalah melebihi dari nilai ambang batas. Ya, kalau dia masih di bawah dari standar, ya berarti dia masih kurang dari nilai ambang batas. Ya, nah ini peraturan perundangan yang bisa teman-teman cek ya, baca. Ya, artinya kalau mau menentuin ini melebihi standar, ini kurang dari standar, ya harus ada patokannya. Apakah teman-teman mau pakai dari ACGIH, apakah mau pakai dari NAB-nya Kemnaker, itu silahkan ya. Nah, terakhir teman-teman untuk faktor kimia ini perlu kita kendalikan secara operasional ya, melakukan eliminasi, substitusi, jarak, ventilasi, APD dan juga personal hygiene ya. Sementara secara organisasi kita harus wajib ya menjaga kerapihan, kebersihan ya, 5S, 5R, teman-teman udah tahu ya. Melakukan monitoring, mengamati secara medis, pengumpulan catatan, edukasi, labeling ya, MSDS harus sudah di-print, harus sudah jelas ya. Kemudian bekerja sesuai dengan SOP ya. Oke, itu saja teman-teman untuk materi kita yang pertama ya, dipersilakan. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Dr. Rita Zahra SDOK yang telah memberikan materi yang pertama. Untuk pertanyaan boleh bisa langsung dibuka audionya. Di kolom chat belum ada sepertinya pertanyaan. Silakan Bapak Ibu para medis. Ya, teman-teman. Mungkin lanjut materi kedua dulu kali Dok ya. Baru nanti mungkin udah panas Dok. Oke. Ya, mungkin ini belum panas ya. Baik teman-teman, ini nanti kita akan ketemu lagi sebetulnya di hari Jumat ya untuk industri radiasi dan satu lagi teori dasar kecelakaan kerja. Jadi karena penyakit akibat kerjanya ini teman-teman bagusnya setelah mendapat semua materi itu kita cerita tentang PAK gitu ya. Jadi saya lanjut aja untuk materinya, jangan PAK dulu ya supaya teman-teman paham dulu tentang hazard ya. Saya akan masuk ke radiasi ya teman-teman ya. Oke Dok, silakan Dok. Baik, nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung bertanya ya di kolom chat ya, atau mau langsung raise hand dan bertanya itu dipersilahkan. Ini sudah muncul ya Mbak ya? Sudah Dok. Oke, baik ya teman-teman semua. Ya, ini bahwa radiasi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan radiasi ini dari matahari, bumi, bulan itu juga mengeluarkan suatu ya ada radiasinya ya. Jadi teman-teman penggunaannya itu sangat banyak ya. Kalau di medis kita pakai untuk diagnostik ya, untuk treatment cancer, untuk radioterapi juga ya, untuk treatment cancer. Memang radiasi ini ada yang alamiah, ada yang buatan. Yang alamiah itu ya matahari ya teman-teman ya, bumi, bulan ya. Untuk yang buatannya ya di sini kita punya CT scan ya, kita punya PLTN, itu radiasi yang besar jumlahnya ya, dan termasuk juga CT scan kita. Tapi sebetulnya radiasi ini adalah suatu cara perambatan energi ya dari satu sumber ke lingkungannya. Nah, pembagian yang paling penting itu adalah yang dua ini teman-teman ya. Yang pertama radiasi mengion ya atau ionizing radiation, dan yang kedua adalah yang tidak mengion atau non-ionizing radiation. Untuk radiasi yang pertama kita bahas yang mengion dulu ya. Nah, yang mengion ini apa sih sebetulnya ya radiasinya? Itu adalah radiasi dengan energi yang besar sekali ya,
melebihi dari 12 elektron volt. Ya, contohnya yang elektromagnetik itu X-ray, gamma ray, yang partikel itu contohnya adalah elektron, neutron, proton dan juga alfa ya dengan berbagai spektrum gelombang. Lalu pertanyaan kita dari mana kok ada paparan radiasi mengion ya? Itu sumbernya dari mana? Itu dari industri tabung ya, PLTN, pertambangan yaitu pada proses blasting. Jadi nggak semua pertambangan ya ada radiasinya, hanya pada proses blasting. Blasting itu ngapain teman-teman? Ngebom tanah ya, supaya alat beratnya bisa masuk, ngambil, nah itu tanahnya dibom dulu ya, dan saat bom itulah radiasinya ya. Lalu rumah sakit kita ya, iya itu radiasinya besar sekali ya, lembaga penelitian termasuk juga pertanian. Jadi sekali lagi pemanfaatan radiasi itu sangat-sangat banyak, mulai dari medis, agriculture ya, industri, lingkungan ya, itu sangat besar sekali teman-teman ya. Bisa dilihat di sini pabrik yang membuat polietilen, kristal, itu ternyata radiasi semua tuh teman-teman ya, silikon. Lalu apalagi bunga krisan warna-warni ya. Kemudian salah satu proses di pabrik ban, termasuk juga rumah sakit kita ya teman-teman kalau menggunakan obat-obat sitostatika. Itu harus disterilisasi dengan radiasi dulu ya. Termasuk juga di airport. Ya, teman-teman bisa lihat nih ya, kita bisa mengetahui ya apa yang dibawa ya oleh orang ya kalau dia kita scan ya dengan radiasi juga ya. Nah, jadi sebetulnya teman-teman radiasi itu punya besaran ya yang kita sebut dengan sievert ya, tapi kita pakainya MSV. Jadi millisievert. Sumbernya macam-macam ya. Bahkan medical X-ray kita juga mengeluarkan radiasinya tapi nggak besar ya, hanya 0, ya teman-teman ya. Nah, di sini karena radiasi itu juga berbahaya ya rekan-rekan, tapi pemanfaatannya ini kadang suka menimbulkan bahaya. Ya, artinya di sini kasus yang terjadi itu adalah kasus di suatu PLTN namanya Chernobyl. Ya, jadi teman-teman ini kita akan kupas nih ya tentang Chernobyl ini karena korban meninggalnya banyak, 4.000 orang, penduduknya terkena kanker, 3 juta anaknya harus di rumah sakitkan begitu ya karena dampak paparan dari radiasi. Ini kasusnya dari meledaknya ya reaktor 4 ya di PLTN Chernobyl. Ya, jadi ini kasusnya sangat mendunia ya. Dan ini level bahaya tertinggi yaitu di level 7 ya, major accident. Ya, teman-teman bisa melihat juga bahayanya radiasi itu waktu kasus pengeboman Hiroshima Nagasaki ya. Kalau Hiroshima Nagasaki pasti belum lahir ya. Mungkin teman-teman ini ternyata korban meninggalnya coba dilihat. Itu ada sampai 120.000, 80.000-an korban nyawa yang hilang. Ya, jadi bukan kena bom ketiban langsung, bom bukan, tapi bomnya hanya kena di satu titik, tapi radiasinya tuh memancar ke semuanya. Sama kayak Chernobyl tadi juga demikian ya. Jadi teman-teman ini sangat berbahaya ya radiasi itu karena efeknya ya kerusakan atom, molekul dan menimbulkan efek ya, efek stokastik seperti mutagen, teratogen, karsinogen, efek non stokastik ya seperti eritem dan juga katarak. Ya, jadi kalau teman-teman tanya sebenarnya kayak gimana sih efeknya gitu ya. Nah, ini kita sebut ya yang pertama disebut dengan efek radiasi akut ya atau radiation sickness ya. Korban akan mengalami awalnya itu mual muntah ya, hanya sakit kepala ya dalam 24 jam pertama. Lalu besoknya dia akan menjadi sakit perut ya, demam ya, kemudian lagi diare, dehidrasi dan perdarahan. Kalau perdarahan hebat dia langsung meninggal di minggu keempat ya. Jadi memang ini namanya efek radiasi akut ya atau radiation sickness ya. Nah, ini adalah 3 juta anak-anak ya yang karena mengalami mual, muntah, perdarahan dan sebagainya ya. Nah, ini korbannya sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi bahaya radiasi? Terjadinya radiation burns. Ya, burn itu kan luka bakar ya teman-teman ya. Jadi ini bukan karena kena api, tapi karena paparan radiasinya. Ya, ini kasusnya sangat menarik ya teman-teman, bisa lihat di sini bahwa efek paparan iridium aja 2 jam ya itu korban belum mengalami keluhan apa-apa sampai hari kelima. Ya sudah mulai ngerasa seperti terbakar ya itu di hari ke-11. Ya karena dia emang prosesnya lambat dikit-dikit dan
gosongnya itu di hari ke-21 ya. Ini teman-teman menarik sekali nih film Chernobyl ya. Ini ada loh di HBO ya. Jadi kalau teman-teman berlangganan HBO ya bisa lihat ya film Chernobyl judulnya. Ini waktu pemadam ada di seri keberapa saya lupa ya, itu ada ceritanya pemadam kebakarannya itu dipanggil oleh perusahaan PLTN yang meledak tadi kan reaktornya. Nah, kemudian petugas PLTN tuh datang ke sana memadamkan. Dia pikir ya namanya reaktor meledak, ya kan ada api keluar ya, seperti terbakar. Ya udah dia santai, ya dia nyemprotin gitu. Nah, itu dia nggak tahu bahwa sebenarnya dia sudah terpapar dari radiasinya. Ya, jadi di film Chernobyl itu teman-teman bisa lihat ya bahwa si pemadam kebakaran ini waktu dia masuk rumah sakit itu masih main gaple, masih minggu pertama masih enak ya, tapi kemudian mereka semua korban ini meleleh ya di minggu ketiganya. Nah ini masih mending kalau ini gosong. Kalau ini mereka meleleh semua badannya ya karena radiasinya sangat tinggi dan nggak ada yang survive. Gitu ya teman-teman, silakan deh lihat ya film Chernobyl, itu seru banget ya. Jadi jangan nontonnya Squid Game gitu ya, atau nonton Money Heist atau yang lainnya. Tapi penting juga lah kita tahu ya bahwa kasus Chernobyl ya, nah itu juga sangat-sangat berbahaya. Dan hingga sekarang kota Pripyat ya, tempat reaktor itu berada ya, itu kayak kota Cilegon gitu loh teman-teman ya, itu satu kota dengan apartemen, gedung, sekolah, rumah sakit itu nggak bisa ditempati karena radiasinya sangat tinggi di gedung-gedung yang ada ya. Jadi mereka tanahnya udah terpapar, airnya udah terpapar ya. Semua waktu kejadian itu semua hewan tuh harus dimusnahkan, nggak boleh sapi itu air susunya diambil karena udah mengandung radiasi juga, dagingnya nggak boleh dimakan. Sekarang itu jadi kota mati ya. Nah itu yang pertama radiation sickness, yang kedua tadi udah ya skin burns ya, kemudian yang ketiga ulkus ya, acute ulceration. Nah ini kita lihat nih ulkusnya ternyata juga bertahap ya, di hari itu makin lebar ya. Kalau ini kenanya pada area tangan ya. Jadi teman-teman radiasi itu pernah juga terjadi di Brazil ya tahunnya 87 dengan gejala-gejala gastrointestinal, flu-like symptom, hair loss yang meninggal sampai 60 orang. Ini sedikit lebih ringan ya, hanya level 5, yaitu accident with wider consequences ya. Jadi semua area harus dimusnahkan karena sudah mengandung radiasi. Korban radiasi boleh nggak dimakamkan langsung ke tanah? Tidak boleh, karena kita tahu tanah nanti ada sumber air ya, ditanami tumbuhan ya, itu akan mengandung radiasi terus. Jadi korban harus dimakamkan dengan cara ya dimasukkan ke dalam peti kayu, dimasukkan ke dalam peti dari beton ya, konkret ya, supaya jangan sampai jenazahnya nanti busuk dan turun radiasinya itu ke tanah ya. Jadi teman-teman di sini dicontohkan lagi nih, ada satu kecelakaan radiasi di Jepang ya, suatu PLTN itu karena kebanjiran reaktornya ya, dan menyebar kemana-mana. Jadi ini sangat dampaknya besar juga, yaitu di level 7 ya, major accident ya. Inilah teman-teman ya tingkat yang paling bahaya itu yang di level 7. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat juga ya di sini bahwa besaran radiasi yang ditimbulkan ya dari chest X-ray itu bisa sampai 0,1 milisievert ya. Full body CT scan itu lebih besar lagi ya, 10 milisievert. Ya ini kita sekedar untuk gambaran bahwa sebetulnya kita 200 kali dilakukan ronsen itu sebenarnya nggak apa-apa ya, karena standar kita itu adalah 20 milisievert per tahun ya per pekerja ya. Jadi teman-teman ini kita pakai PP nomor 63 tahun 2000 ya. Jadi teman-teman sebenarnya karena X-ray kita tuh kecil ya, hanya 0,1 milisievert. Jadi sebetulnya untuk ibu hamil sih masih jauh ya, artinya boleh-boleh. Tapi kalau ada ibu hamil saya ronsen saya nggak akan ronsen ya. Kenapa? Karena sekali lagi teman-teman itu akan berbahaya ya. Kita kadang memberikan sinarnya itu hanya sedikit ya, hanya 0,1. Tapi ternyata ibu hamilnya mengalami suatu misalnya bayinya cacat dan sebagainya, itu nanti yang disalahkan takutnya kita ya. Jadi udah deh lebih baik ya untuk ibu hamil
ya menyusui gitu, itu sebaiknya tidak kita lakukan ronsen terlebih dahulu ya. Bisa kita pending ya untuk tahun berikutnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur besarnya radiasi yang masuk ke dalam tubuh pekerja? Ya, ini teman-teman bisa menggunakan TLD atau thermoluminescence dosimeter. Ya, ini adalah suatu alat ya, di dalamnya ini ada kayak ini ya filternya ya, jadi nanti ini akan dicek ya ke batang untuk melihat ya, nggak boleh lebih dari 20 milisievert ya, karena syarat untuk memperpanjang izin penggunaan radiasi ya oleh Bapeten itu adalah harus ada angka TLD ini, dan yang kedua hasil MCU pekerja-pekerja yang ada di sana. Ya, jadi MCU-nya hasilnya ternyata udah ada kelainan, ya ada yang mengalami CA dan sebagainya, itu pasti tidak akan ya diberikan izin untuk perpanjangan. Tapi pas ujiannya gimana? Pak Jasna bisa di-mute, Pak Jasna. Juga. Ya ampun. Oke. Dari jauh-jauh hari nggak ini ya? Pak Jasna. Oke, udah masuk ya. Baik, makasih Mbak Arni. Oke, teman-teman semua, ini karena kita tahu radiasi ini sangat berbahaya, maka dalam penggunaannya itu harus ada syarat proteksi radiasinya ya. Pertama adalah prinsip justifikasi ya, artinya tidak menggunakan radiasi kecuali hanya jika ada positif benefitnya ya. Kemudian yang kedua adalah optimisasi, yaitu prinsip ALARA. Ya, prinsip ALARA itu as low as reasonably achievable. Jadi jangan dengan alasan ingin meningkatkan produksi ya, lalu dosis radiasinya itu digedein di alatnya gitu ya. Nah, itu tidak sesuai ya. Jadi harus rendah mungkin. Kemudian yang ketiga adalah prinsip limitasi. Ya, limitasi itu apa? Itu adalah standar yang harus kita patuhi, dosis yang sesuai dengan rekomendasi. Yaitu tadi hanya boleh berapa? 20 milisievert per tahun ya teman-teman ya. Nah, pengendalian bagaimana kita lakukan isolasi ya di alat ya, kemudian jarak ya, kemudian pembatasi waktu pemajanannya, membatasi ya waktu pemajanannya, memasang pagar, label, tanda peringatan bahaya radiasinya, kemudian pekerja harus patuh ya menggunakan APD baik dalam bentuk pakaian, kacamata pelindung, juga harus mau kita buat suatu pelatihan ya, lalu kita observasi pengawasan saat mereka bekerja, harus ada emergency preparedness-nya kalau seandainya terjadi suatu keadaan emergency ya. Jadi kalau di tempat kerja teman-teman memang menggunakan radiasi ya, maka rumah sakit setempat itu harus kita latih ya. Artinya kalau kita mengirim korban dan sebagainya, itu mereka mengandung radiasi, sehingga rumah sakit itu dalam ya melakukan pertolongan yang mereka juga jadi udah tahu ya. Jangan sampai kayak pemadam tadi, pemadamnya sekitarnya tuh nggak dikasih tahu ya, akhirnya dia pikir ya hanya mademin api ya, santai aja gitu ya, padahal sebenarnya seluruh badan dia, bajunya udah terpapar. Jadi begitu si pemadam ini masuk ke rumah sakit, dokternya juga nggak tahu ya, akhirnya dokternya juga kena ya, paramedisnya ini juga kena ya. Jadi kalau paramedisnya pintar ya, tahu ini bahwa ini bahaya radiasi, suruh mereka buka dulu semua bajunya, kita ganti dengan yang baru kita tangani gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk pelindungnya ya teman-teman, bisa kalau di rumah sakit kita kan pakainya timbal ya, karena kita menggunakan X-ray. Tapi kalau kita menggunakan neutron itu harus pelindungnya menggunakan namanya konkrit ya. Jadi teman-teman, risk factor ya di sini memang tergantung ya besarnya, akan mengenai body organ yang mana ya. Jadi kalau besarannya 2,5 10-3 itu pasti yang akan bermasalah itu breast ya. Kemudian kalau 2 kali 10-3 itu pasti yang kena adalah tulang sumsum kita ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini sinar banyak sekali macamnya ya. Kalau kita lihat di sini iodin 131 itu senangnya mengganggunya tuh ke tiroid, karena dia target organnya itu tiroid dan ovarium ya. Jadi kalau ada pekerja wanita, kita harus hati-hati ya. Jadi kalau bisa dari awal kita pilih aja pekerja kalau di area tersebut ya pria, karena pria aman ya, nggak punya ovarium, jadi nggak akan kena di situ ya. Nah,
Nah, ini teman-teman bisa lihat ya berbagai tingkatan. Ada yang organ kita tuh yang high radio sensitivity, ada yang low radio sensitivity. Ya, untuk yang low itu muscle, brain, and spinal cord kita. Sementara untuk yang high ya di sini adalah lymphoid organ, bone marrow, blood, testis, ovarium, dan juga intestine. Ya, jadi efek radiasi ke sel ya bisa terjadi kerusakan gen dan kromosom ya. Dan efeknya sekali lagi tergantung pada sifat fisik dan kimia dari bahan radioaktifnya. Ya tadi iodin ke tiroid, strontium senangnya ke tulang ya, cesium ke jaringan lunak. Ya memang ada masa luruh ya teman-teman, tapi sangat jauh ya. Karena kalau iodin meluruhnya 7 hari, tapi pada zat tertentu plutonium itu meluruhnya butuh 24.000 tahun ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ya penggunaannya ini terjadi meledak ya, karena kalau udah meledak ya kayak Pripyat tadi, kota Pripyat itu nggak tahu deh sampai kapan ya nggak bisa ditempatinya karena meluruhnya hilangnya itu mungkin menunggu sekian ribu tahun bahkan ya. Nah ini peraturan perundang-undangan kita teman-teman ya, kalau mau tanya berapa sih standar pajanan radiasi ya kita nggak ada di Permenaker ya, kita harus buka PP ya nomor 63. Nah teman-teman kemudian untuk tadi besaran satuan yang kita pakai kan millisievert ya. Jadi kalau teman-teman mau konversi mau pakai Gray, sievert itu silakan ya. Kemudian ini ada istilah teman-teman, ada namanya dosis absorpsi. Ini nice to know aja ya. Ada dosis kolektif ya. Oke, nah itu untuk yang mengion ya teman-teman dipersilakan sambil chat ya kalau ada yang kurang jelas ya. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu radiasi tidak mengion atau non-ionizing radiation. Ya, jadi energi ini adalah relatif rendah, kurang dari 12 elektron volt, dan yang termasuk radiasi tidak mengion di sini adalah frekuensi radio TV, gelombang mikro, inframerah, sinar tampak, dan juga UV. Ya, jadi teman-teman lihat di sini gelombang mikro, yaitu sumbernya secara alamiah matahari, bumi, bulan, yaitu mengeluarkan radiasi ya teman-teman ya, dan secara buatan ya satelit, radar, HP kita, nah itu mengeluarkan gelombang mikro. Jadi hati-hati ya, jangan tidur dengan HP menyala. Ya ini saya pesankan sekali teman-teman, karena tidur kita kan harus 7-8 jam ya. Jadi kasihan, tidur itu kan mengistirahatkan sel-sel. Tapi kalau harus menangkis radiasi dari HP ya kita nggak istirahat ya selnya ya. Kemudian unit diatermi itu juga mengeluarkan gelombang mikro. Kemudian dapur peleburan ya itu juga mengeluarkan gelombang mikro ya. Berikutnya efek microwave itu sebenarnya apa ya? Kesehatan. Yang pertama biasanya terjadi gangguan sistem syaraf ya, reproduksi, juga leukemia. Ya ada koki pisah yang livernya rusak, ternyata microwave ovennya itu tanpa tutup pelindung ya. Nah ini standar yang kita gunakan adalah 10 mW per cm persegi ya. Tidak mengion berikutnya apalagi teman-teman, infrared ya, sumbernya dari dapur peleburan ya, kemudian pengelasan ya, kemudian lampu pemanas dan pengering ya, dengan efek yaitu katarak ya, kemudian kulit terbakar dengan dugaan gangguan reproduksi, sistem saraf, dan jantung. Standarnya ada 10 juga ya. Yang berikutnya ya radiasi sinar tampak ya, rekan-rekan, itu dari lampu, sinar las, dapur peleburan. Efeknya biasanya terjadi glare ya, kelelahan, tidak nyaman. Teman-teman tahu ya, kalau fatigue ini bahaya sekali nih. Fatigue itu bisa menyebabkan suatu kecelakaan di tempat kerja ya. Standar juga 10 ya teman-teman. Nah ini adalah UV, ini yang paling banyak ya di matahari, bumi, bulan kita ya. Karena efeknya untuk UVA ke arah pigmentasi kulit, UVB ke eritem, UVC adalah katarak. Ya, jadi sekali lagi efek akut biasanya mata itu mengalami fotokeratitis, konjungtivitis, juga sunburn, sementara yang kronis dia mengalami katarak, prematur aging ya, keratosis, dan juga skin cancer ya, karena UV ini kan dari matahari. Jadi yang beresiko skin cancer ya pekerja-pekerja yang outdoor ya, pekerja-pekerja outdoor ya teman-teman, yaitu pekerja yang kerjanya di lapangan ya, tukang kebun, tambang ya, pekerja pengatur jalanan ya, pekerja survei ya, itu dia terpajan terus matahari ya. Makanya perlu dilakukan pengendalian ya dengan cara kita melakukan ya eliminasi,
kemudian kita melakukan substitusi ya, kemudian melakukan engineering control, juga administratif control. Kenapa? Karena jam 10 sampai jam 2 siang itu adalah terik-teriknya UV bersinar ya. Jadi harus kita lakukan job rotasi ya di antara jam tersebut ya. Kemudian PPE ya atau APD ini penting, clothingnya diberikan sunglasses ya, dikasih tahu mereka pakai krim SPF ya. Karena apa? Karena SPF ini bisa ngeblok ya dari UV-nya. Jadi minimal SPF 15 deh gitu ya. Kalau nggak ada yang 50, 15 juga nggak apa-apa. Tapi SPF-nya mau setinggi apapun, jangan lupa teman-teman itu harus diberikan aplikasi ini berulang. Ya, aplikasi berulang kenapa? Karena dia akan luntur per 3-4 jam. Jadi nggak bisa memproteksi kulit kita lagi ya. Jadi mungkin berkeringat kitanya atau wudhu ya atau terusap gitu ya. Jadi sebaiknya per 3-4 jam itu harus pakai ulang ya. Nah, ini alat ukur UV radiometer kita. Ingat teman-teman kalau UV radiometer ini dia alatnya direct reading ya, artinya bisa langsung kita kita munculkan angkanya ya. Nah, ini ada data bahwa memang di Australia adalah negara dengan insiden skin cancer tertinggi di dunia, di mana 2 dari 3 orang Australia yang usianya 75 biasanya ya diperkirakan ya menderita kanker kulit. Masih ingat teman-teman jenis-jenis kanker kulit? Ya ada BCC, ya ada ACC dan ada melanoma. Nah, ini adalah kasus ya teman-teman pada pekerja ya yang sudah pensiun. Tadinya dia bekerja sebagai petugas yang surveyor dia ini. Ya, hutan-hutan di Indonesia itu kan mendapat bantuan ya dari Bank Dunia. Jadi dia tuh Bapak ini mengontrol betul tidak bantuan itu ditanami hutan. Jadi dia harus kontrol ke hutan. Ya, tapi selama masa kerja dia sebagai ASN ya di Kementerian Kehutanan itu nggak pernah dirotasi kerja, nggak terasa dia kerja 35 tahun. Ya begitu pensiun baru muncul lagi penyakitnya. Ya sayangnya ini munculnya setelah dia pensiun 5 tahun. Jadi ini nggak di-cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan itu meng-cover nggak sih orang yang pensiun? Di-cover, tapi hanya sampai 3 tahun setelah pensiun. Di luar itu pakai biaya sendiri. Bapak ini ngeluh apa teman-teman? Dia ngeluh kok area sini nih katanya mudah berdarah. Ya, jadi mudah berdarah, rapuh, dicek ya ternyata memang vaskularisasinya tinggi sekali oleh spesialis kulit, dinyatakan suatu KSB ya, karsinoma sel basal, dan dilakukan tindakan operasi ya. Nah, teman-teman, pada Bapak tadi kita lakukan exposure assessment-nya. Apa sih tugas dia ya? Ternyata job test dia selama 35 tahun itu tetap ya. Hours per day-nya ternyata dia di jam-jam matahari tinggi-tingginya tadi itu di jam 10 sampai 2 itu dia memang sedang ke lapangan, sedang survei hutan-hutan di seluruh Indonesia. Ya, jadi katanya bahkan kalau saking tingginya dinas dia itu dia ya seminggu itu bisa sebulan itu paling 4 hari dia ada di rumah ya, hari Sabtu, karena hari Minggu udah persiapan harus sudah berangkat lagi, Senin udah tugas ya, jadi pulang ke rumah cuma buat ganti koper katanya gitu ya. Nah ini availability natural shade-nya dia nggak ada ya, jadi Bapak ini waktu kita tanya Pak pakai topi, pakai kacamata enggak, terus dia nanya Dok emang ini karena saya kena matahari terus ya, kok saya nggak ada yang ngasih tahu ya Dok ya, kok bahwa sinar matahari bisa sedemikian ganasnya gitu. Ya kalau dikasih tahu kan saya minimal saya sediain kacamata sendiri, walaupun nggak dikasih nggak apa-apa, saya beli sendiri gitu ya. Nah inilah ya peranan teman-teman mengedukasi apa bahayanya ya. Jadi teman-teman yang di sawit juga kalau petani sawit atau petani yang lain itu mereka punya caping gitu ya, topi yang besar ya, atau kalau area istirahatnya ada kanopi itu lebih enak. Tapi ini Bapak ini nggak ada ya, nggak ada rescheduling tugas itu juga nggak ada ya. Nah, indoor outdoor nggak dibagi ya, jadi dia selalu di bagian outdoor, nggak ada pilihan pekerjaan yang bisa dia lakukan ya. Nah, kemudian yang kelima tidak mengion berikutnya itu dari gelombang radio TV ya, biasanya sumbernya ya tentu saja adalah radio, sistem komunikasi, radar ya. Teman-teman bisa dan kulit ya, dan aplikasi laser ini memang sangat dibutuhkan untuk melakukan bloodless surgery ya, operasi tanpa berdarah ya.
Kemudian dokter kecantikan juga banyak nih yang menggunakan laser karena muka jadi lebih cerah ya. Nah, itu teman-teman lumayan mahal ya, dan udah gitu kan nanti balik lagi. Jadi memang datang terus ya, kalau mau di-upgrade ya harus dirawat ya. Tapi tentu saja ini juga menggunakan dosis yang kecil ya. Cuman ya itu tadi berkali ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah ya, jadi lebih hemat ya, nggak harus di laser terus ya, karena kalau udah sekali laser supaya lebih cerah ya laser lagi per 1 bulan, nggak selesai ya. Kemudian pengelasan, pemotongan, pengeboran, komunikasi, entertain ya, teman-teman yang suka ajeb-ajeb itu pasti kena juga cahaya laser ya, atau senjata laser yang digunakan saat perang ya, ini juga ada kelas-kelasnya ya. Jadi teman-teman mau HP kita baru jadul, tadi ingat tetap ada gelombang yang keluar ya. Microwave oven kita untungnya pakai tutup ya. Kemudian kalau di kantor ya yang menggunakan smoke detector, itu ternyata detektornya itu menggunakan bahan radioaktif ya. Kemudian radon ya, ini juga beberapa negara-negara di Amerika ya itu memang mengeluarkan ya, tanahnya itu mengeluarkan radiasi yang sangat tinggi, makanya penduduknya banyak yang kanker ya. Ini teman-teman dipasang tadi ya simbolnya ya, kalau memang menggunakan radiasi tersebut ya untuk awareness pekerja ya. Jadi intinya kita tidak perlu takut sih ya, walaupun memang kanker ini dampaknya banyak, asalkan tadi ya prinsipnya justifikasi, optimisasi ya teman-teman ya. Nah itu tambahan sedikit ini tentang sutet ya teman-teman. Ini karena dulu banyak penduduk yang komplain katanya sakit di bawah sutet, minta penggantian dan sebagainya. Tapi kita sudah melakukan studinya, dalam hal ini Dr. Sudarti sudah mengukur bahwa gelombang elektromagnetik di bawah sutet itu kecil sekali. Tapi kenapa kok warga sakit? Nah, ditarik kesimpulan bahwa di sini lebih ke arah faktor psikis warga, karena pada malam hari suka ada suara meletus muncul gitu ya. Nah, ini intinya tidak berpengaruh langsung kepada kesehatan. Tapi kalau kualitas suara gambar TV itu memang jelek ya kalau di bawah sutet. Ya, jadi kalau kita punya uang, beli rumahnya jangan di bawah sutet ya. Bukan karena penyakitnya, tapi kalau angin kencang itu rubuh bisa nggak? Bisa ya. Jadi teman-teman lebih baik kita hindari ya. Oke, teman-teman itu aja untuk materi saya. Saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan, Bu Harni ataupun Bu Rina, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Rita Zahara SPOK telah memberikan 2 materi. Boleh dibuka audionya untuk bertanya, dipersilakan. Di kolom chat sepertinya belum ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu para medis yang mau bertanya. Dibuka audionya saja. Kita berarti nanti hari Jumat masih ketemu ya Dr. Rita? Betul Bu Harni, masih ketemu. Iya. Oke, terima kasih dok. Wah, ini ada pertanyaan dok, saya bacakan dari Andi Eka. Izin bertanya dok, apakah alat USG kehamilan mengandung gelombang radiasi atau tidak? Silakan dokter Rita. Ya, terima kasih pertanyaannya, pasti mengandung ya rekan-rekan, karena alat-alat tadi kan dari penggunaan elektromagnetiknya juga pasti ada gitu. Jadi sekali lagi kita harus tahu dosisnya berapa. Kalau kayak X-ray tadi hanya 0, ya. Kemudian kalau USG abdomen hanya memang USG abdomen 5 ya. Kalau USG seluruh tubuh itu bisa 10, tapi jangan lebih dari 20. Kalau 20 boleh nggak? Ya masih dalam nilai ambang batas, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, yang berbahaya itu lebih dari 20, di atas 20. Kalau 20 masih dalam nilai ambang batas. Apa sih artinya nilai ambang batas? Nilai yang aman ya, yang tidak menyebabkan penyakit atau gangguan kesehatan. Ya, jadi kita nggak perlu takut ya teman-teman ya. Kalau ditanya kalau standarnya 0,1 per sekali sinar ronsen nih misalnya ya, berarti 200 kali kita ronsen setahun, baru 20 ya, 20 itu adalah batas aman. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman melihat di sini, aduh males ya, nanti si ibunya komplain atau apa menyalah-nyalahkan gitu ya kalau ternyata bayinya cacat, padahal dia mungkin karena genetik atau karena faktor lain, ya itu silakan aja di skip kalau MCU. Tapi kalau USG abdomen kan kita mau lihat ya posisi dan sebagainya janin, ya itu silakan aja. Demikian Bu Harni. Oke, baik, terima kasih Dokter Rita. Ya. Bagaimana Bapak Andi Eka? Apakah ada tanggapan? Silakan.
Bisa dibuka audionya Pak Andi. Baik Bu, terima kasih. Cukup itu aja Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya bisa dibuka audionya dua materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Rita Zahra terkait dengan hygiene industri, faktor kimia di tempat kerja, juga hygiene industri, faktor fisika radiasi. Silakan yang ingin bertanya. Izin dokter, saya Alfanida mau bertanya dok. Iya, silakan. Silakan. Dokter, tadi kan dokter, mohon maaf dok, ini pertanyaannya ada dua. Tadi kan dokter bilang, yang pertama itu kenapa ibu menyusui itu nggak boleh di sinar ronsen dok? Apakah ada pengaruhnya tentang ASI yang diberikan oleh kepada anaknya? Terus yang kedua, dokter juga bilang tadi ibu hamil tidak boleh di ronsen juga. Sedangkan kan di lapangan karena pandemi COVID ya dok ya, itu kan screeningnya biasanya ronsen toraks dan antigen ataupun swab PCR. Namun kalau di lapangan itu biasanya kalau misalkan sito, SC sito gitu yang trimester ketiga biasanya dilakukan sinar ronsen dan antigen aja. Sedangkan kalau trimester yang pertama hanya antigen aja. Apakah ada pengaruhnya dok ibu hamil trimester pertama dan trimester ketiga itu di ronsen? Maksudnya tuh kayak misalkan yang trimester pertama di ronsen itu kenapa terus yang trimester ketiga apakah nggak apa-apa kalau untuk dilakukan ronsen? Itu aja sih dok. Ya, baik. Terima kasih dok sebelumnya. Oke, ya terima kasih Mbak Alfa ya Bu Harni. Oke, Mbak Alfa, sebetulnya kalau untuk atas dasar indikasi medis, maksudnya karena memang kita tadi kan kayak ibu hamilnya mau dicek USG gitu ya, itu silakan, nggak apa-apa. Karena kita udah tahu nih nilai ambang batasnya 20 ya. Karena tadi kalau USG abdomen itu 5 milisievert. Teman-teman harus tahu ya standarnya aman sampai 20 milisievert. Nah tadi kalau kembali ke pertanyaan Mbak Alfa, sekali ronsen itu malah ronsen itu hanya 0,1. Ya, jadi kalau kita bicara nilai ambang batas, boleh tidak ibu hamil di ronsen, di sinar abdomen atau seluruh tubuh, silahkan aja asal tidak lebih dari 20 ya. Jadi karena memang ada indikasi yang emergency, apalagi kalau kena COVID ya, bumilnya yang harus ya untuk melihat ya. Tapi ini loh, kalau untuk MCU itu kan hanya untuk sekedar rutinitas tiap tahun ya, Mbak Alfa ya. Jadi kalau saran saya, kalau saya ya, tapi boleh karena masih di NAB. Tapi kalau saya skip karena MCU itu nggak urgent ya. Artinya teman-teman boleh untuk memilih tidak dilakukan ya, karena sebetulnya tidak ada indikasi, bukan untuk pengobatan yang emergency. Nah itu ya Mbak Alfa, jadi silahkan aja, nggak apa-apa kalau untuk pengobatan, kalau mau tahu posisi janin, kalau apalagi dia kena COVID ya, harus kita MCU, harus kita ronsen sampai 200 kali pun nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak kuat indikasinya, ya entar-entar aja deh gitu ya, silakan aja, karena tadi selalu ada potensi untuk teratogen. Teratogen itu bayinya itu cacat ya, jadi di sini kan kita nggak tahu nih toleransi individu ya, tapi kalau dari penelitiannya ya nggak ada penelitian yang membolehkan coba ibu hamilnya disorot, itu pasti penelitiannya nggak lulus kode etik gitu ya. Jadi ini dari kemampuan kita ya untuk melihat kira-kira nih manfaatnya lebih besar nggak dari mudorotnya ya, dari kecelakaannya yang akan terjadi atau dari jeleknya. Oke, terima kasih Dr. Rita. Nah, tadi pertanyaannya Bu, menyusui gimana? Sebetulnya sih menyusui kalau untuk MCU biasa saya juga tidak ada literaturnya yang melarang. Jadi biasanya kalau masih dalam serangkaian ya, sebenarnya radiasi itu nggak akan masuk ke air susu nggak ya. Tapi kalau masih dalam rangkaian dia hamil atau menyusui, seringkali saya memberikan privilege ya atau dispensasi ya. Tapi untuk kehati-hatiannya aja sih teman-teman ya. Padahal standarnya tuh masih jauh banget ya, masih di 20 milisievert ya. Artinya kalau teman-teman mau lakukan silahkan. Tapi karena saya
pikir ini bukan satu hal yang urgent, MCU ya, bukan satu hal yang urgent, bukan satu hal yang harus kita follow up cepet gitu ya. Jadi boleh kita skip aja gitu ya teman-teman ya. Silakan kembali ke pertimbangan teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka itu di skip karena bukan suatu hal yang urgent. Ya demikian ya. Tapi beda halnya kalau dia memang harus dilakukan MCU yang kategorinya pre-employment medical check up, perusahaannya baru mau nerima dia kalau dia punya data lengkap sampai ke MCU ronsennya. Nah itu berarti ya mau nggak mau ya, karena udah tuntutan dari perusahaan. Ini yang annual, yang setahun sekali ya, kalau bisa di skip aja. Tapi nggak ada bahayanya sih kalau untuk yang menyusui ya. Kalau yang menyusui karena ASI-nya tidak mengandung radiasi ya. Jadi itu untuk kehati-hatiannya aja ya teman-teman, dan karena saya melihat tidak ada efek yang mendesak gitu ya untuk dilakukan. Gimana Bu Harni, ada tanggapan? Ya, terima kasih Dokter Rita untuk jawabannya. Boleh ditanggapi Mbak Alfanida atas jawabannya? Bagaimana? Mbak Alfanida. Izin dokter, Ya. saya boleh menyanggah sedikit? Oh Atau iya boleh. sekalian bertanya dokter? Boleh. Gimana Mbak? Jadi kan pernah waktu ada banyak kasus di rumah sakitnya itu kayak gini, ibu hamil dengan usia kehamilannya 10 minggu. Dia untuk dirawat inap, terus screeningnya hanya antigen aja, tapi tidak perlu menggunakan ronsen torak. Kadangkala saya tanya dengan GP yang jaga, Dok, kenapa tidak perlu ronsen torak? Karena hamilnya masih kecil gitu. Ada nggak sih Dok? Karena tadi dokter bilang nggak masalah, nggak ada pengaruh apa-apa untuk kehamilan kan Dok? Berarti boleh dilakukan ronsen torak atau tergantung dari DPJP-nya ya Dok? Terima kasih Dok. Ya, betul sekali nih Mbak Alfa. Sebetulnya kalau kita lihat dari nilai ambang batas, ya nilai ambang batas itu adalah nilai yang aman. Ya, ini udah ada penelitian. Nah, untuk membuat nilai ambang batas tuh ada teman-teman penelitiannya. Artinya pada binatang tikus yang sedang mengandung, menyusui, yang sedang hamil gitu ya. Nah, itu tikus-tikus tadi ternyata atau kelinci dan sebagainya itu ternyata mereka di 20 di sinar terus itu mereka nggak apa-apa. Ya, jadi tikusnya tidak terjadi kecacatan pada anak yang lahirnya ya. Jadi sebetulnya teman-teman kalau kita udah belajar K3 tuh kita kalau memang ada indikasi untuk di ronsen ya nggak perlu takut sih, nggak perlu takut teman-teman, karena NAB-nya 20 sementara sekali jepret ronsen itu hanya 0,1. Ya, jadi selalu saya bilang 0,1 dikali 200 dia ronsen itu hanya 20 milisievert ya. Jadi sebenarnya ini bukan suatu hal yang bertentangan. Teman-teman tinggal mau ikut mana kehati-hatiannya, karena dari literaturnya tidak ada memang ya pada manusia begitu. Tapi kalau pada penelitian pada hewan itu masih dinilai ambang batas 20 tadi. Ya, jadi kembali ke DPJP-nya ya, dia mau ronsen tidak salah, dia tidak mau juga tidak salah. Jadi mungkin kalau saya melihat nggak ada indikasinya dia harus di ronsen, kenapa harus di ronsen gitu ya? Apalagi di sini kita nggak tahu toleransi individu yang berbeda-beda. Kita kan nggak tahu si ibu ini ada potensi kuat untuk CA-nya atau tidak, imunitas dia baik atau tidak ya. Dan kekuatan janin juga berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman khawatir walaupun ini masih jauh dari nilai ambang batas, nggak usah di ronsen lah gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau saya mau tahu karena sesaknya berat, karena ini dokternya ronsen, silahkan aja, karena itu pertimbangan manfaat dan mudarat ya kalau kita bicaranya. Jadi lebih banyak mana nih manfaat atau kejelekan yang akan timbul kalau kita ronsen. Dan teman-teman udah tahu bahwa nilai ambang batas ini sebetulnya aman. Ya, sebetulnya aman, tapi karena kita mau menjaga, ya sebaiknya tidak kita lakukan, itu juga lebih bagus lagi ya, karena memang bukan satu hal yang bukan satu hal yang emergency gitu ya, teman-teman ya, bukan satu hal yang harus gitu ya, kecuali memang life saving, emergency pada kasus COVID ya. Bismillah aja kita lakukan ya, karena kalau kita melakukan, kita nggak tahu paru-parunya udah seberapa banyak area yang kena ya. Kita mau ngasih obat yang keras takut ya bahwa ternyata yang kena hanya sedikit kok, obatnya dibom
gitu ya. Jadi semua ada pertimbangannya, makanya medis itu adalah art ya teman-teman, karena tidak ada aturan bakunya. Ya, jadi itu tergantung dari keberanian ya, dari kondisi juga ya, itu harus kita satukan. Jadi nggak kayak tukang, oh kalau begini nih potongnya harus model begini, begini potongnya. Kita nggak tukang ya, kita itu adalah orang medis yang bisa ya tadi memberikan pelayanan dari segi sains dan artnya itu nyambung. Ya, demikian Mbak Alfa. Silakan kalau ada tanggapan. Silakan Mbak Alfa. Terima kasih Dr. Rita. Baik dokter, terima kasih ya dok. Mohon maaf pertanyaannya banyak. Ya, gak apa-apa ya teman-teman, yang penting sudah jelas ya, artinya sesuatu itu harus banyak aspek yang kita lihat ya. Jadi nggak bisa kita ngejudge orang, wah dia ini salah karena dia begini, wah ini salah karena ini NAB-nya begini. Semua orang punya dasar yang berbeda dari segi ilmu pengetahuannya ya, dari segi pertimbangannya itu pasti berbeda-beda. Yang penting semua keputusan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, demikian saya rasa teman-teman silakan nih kalau masih ada pertanyaan. Oke, Dok. Ya. Ada lagi nih dok, udah cukup ya Mbak Alfa, terima kasih Dr. Rita. Ada dari Anissa Nurul Rahayu, AM Baker. Izin bertanya dok, apabila radiasi yang berupa liquid atau radiasi yang mengenai air itu sama cepatnya penyebarannya pada tubuh dengan radiasi yang menyebar melalui udara? Silakan Dr. Rita dari Anissa Nurul. Ya, baik, pertanyaannya dari Mbak Nurul ya, apakah di sini perusahaan yang Mbak Nurul ya Mbak ya? Anissa Nurul dok. Anissa Nurul ya, apabila radiasi berupa liquid ya, atau radiasi yang mengenai air itu sama cepatnya penyebarannya pada tubuh dengan radiasi yang menyebar melalui udara. Nah, sebetulnya radiasi itu kita tidak bedakan dari cara masuknya ya, nggak seperti kimia ya. Kalau kimia itu inhalasi ya, terhirup dia akan ke paru-paru ya, tapi kalau pada merkuri yang uap itu juga nanti terhirup, tapi nanti yang rusak itu ginjalnya. Ya, jadi sekarang kalau kita membahas tentang radiasi, ya, jadi kita tidak membedakan apakah yang liquid itu lebih cepat penyebarannya dibandingkan melalui udara. Ya, tidak demikian, karena dua-duanya akan masuk ke tubuh dan setiap tubuh punya sel. Ya, jadi semua organ ada sel-selnya dan setiap sel itu akan bergerak cepat gitu ya ibaratnya ya, sehingga nanti bisa terjadi ya teman-teman kelainan. Jadi kalau dikatakan lebih cepat yang inhalasi atau lebih cepat yang radiasi itu tidak. Ya, jadi semuanya nanti akan berproses, bahkan berprosesnya itu membutuhkan waktu ya teman-teman, seperti skin burns tadi ya, itu butuh 3 minggu ya, kemudian untuk terjadinya suatu katarak itu juga dia berproses, terjadinya skin cancer juga dia berproses, jadi tidak cepat gitu ya. Nah, seperti kematian yang terjadi juga nggak cepat ya teman-teman, mungkin dia hanya radiation sickness, mual muntah dulu, kemudian besoknya baru diare, baru perdarahan, dan besoknya perdarahan hebat. Jadi sekali lagi yang penting adalah untuk radiasi ini kita memastikan adanya paparan, adanya hazard radiasi dan kita berhati-hati. Demikian Mbak Anissa Nurul, di bawahnya ada pertanyaan lagi ya? Iya dok, mungkin bisa ditanggapi Mbak Anissa Nurul, apakah sudah cukup? Iya, terima kasih atas jawabannya dokter. Oke, sama. Berikutnya ada dari, saya bacakan ya dok, dari Ahmad Ma'ari. Izin bertanya dok, misal kita bekerja di perusahaan yang tiap hari bergaul dengan bahan kimia, apakah cukup dengan memakai masker untuk jangka cukup lama atau bertahun-tahun? Silakan dokter. Terima kasih. Nah, ini memang nggak enak nih ya kalau kerja kita tuh di kimia ya, jadi memang apakah kita perlu memakai masker terus menerus gitu ya. Jadi memang teman-teman yang penting pada saat proses produksinya ya, jadi sebenarnya masker itu adalah pengendalian yang ketiga. Pengendalian pertamanya kita sebagai para medis minta
sirkulasi, ventilasi ditambah, exhaust fan ditambahin. Ya, kalau memang masih terasa menyengat juga, ya mau nggak mau kita rotasi kerja. Ya, jadi jangan sampai orang itu selama 35 tahun itu terhirup terus, rotasi. Ya, baru yang terakhir kita nanti pemberian APD. Ya, di rotasi itu kan cara administratif kontrol, pembatasan jam kerja. Ya, jadi teman-teman tidak perlu berkecil hati harus pakai APD ya. Artinya APD ini hanya yang terakhir. Tapi kalau pertanyaannya apakah terus-terusan, ya selama di situ masih ada hazard kimia, ya sama kayak COVID juga ya teman-teman, ya kita harus pakai ya. Tapi kalau kita di rumah kan kita nggak pakai maskernya. Ya jadi ini perlunya kita kolaborasi ya supaya lingkungan kerja ini udaranya tidak mengandung fume, tidak mengandung gas-gas ya yang berbahaya. Ya demikian ya Mas Ahmad, tapi selagi masih ada hazard ya harus pakai ya. Demikian Dokter Rita. Selanjutnya pertanyaan dari Cici Melati Nur. Izin bertanya Dok, untuk evaluasi hazard biasanya dilakukan berapa kali setahun ya Dok? Dan apakah ini di perusahaan-perusahaan? Para pekerja juga diberikan promkes terkait hazard di tempat kerja mereka. Oke, ini pertanyaannya saya jawab Mbak Cici, artinya bahwa memang evaluasi hazard pengukuran ya di area-area kerja berapa bising, berapa vibrasi, berapa iklim itu dilakukan. Ya, harus dilakukan ya minimal 1 tahun sekali ya rekan-rekan ya. Jadi untuk memastikan bahwa standarnya dari tahun ke tahun makin meningkat. Maaf Dokter Rita, Pak Jasno bisa di Pak Hengki. Ya Dok. Bisa di-mute dulu. Oke. Silakan Dok. Kemudian apakah selama ini di perusahaan sudah belum termute ya. Pak Jasno, mohon izin Pak. Ya, ini karena Pak Jasno bergeser ya. Mas Hengki bisa di-mute? Oke, terima kasih. Nah, teman-teman itu kalau di perusahaan setiap mau masuk kerja itu dilakukan yang namanya safety briefing ya atau morning talk untuk mengetahui area-area ini berbahaya ya. Jadi itu biasanya supervisor akan terus mengingatkan. Nah ini suatu tradisi yang sangat baik ya. Karena kerja itu kan manusia ya, kalau nggak diingatin tuh lupa atau udah tahu aja kadang abai. Jadi kita harus tekanin lagi bahwa ini harus pakai ABCD. Harus SOP-nya 1, 2, 3 dikerjakan harus begini. Itu kayak brainstorming dan itu kayak didoktrin gitu. Karena kalau nggak gitu pekerja tuh yang penting kenapa harus 1, 2, 3 sih langsung aja ke 3. Yang penting kan beres kerjaan cepat selesai, toh sama juga ujung-ujungnya selesai. Nah itu padahal proses kerja itu juga berpengaruh terhadap bahaya yang mungkin timbul. Jadi memang harus kita jaga dari berbagai sisi ya, karena K3 itu sebenarnya accident prevention ya teman-temannya gitu. Jadi selagi masih bisa dicegah-cegah, karena kalau udah terjadi, kalau udah meledak, kalau udah kena bakar ya udah tinggal ditangani aja, dan itu hasilnya nggak sebagus kalau kita melakukan pencegahan. Ya demikian ya Bu Arni. Baik, terima kasih Dokter Rita. Untuk pertanyaan di kolom chat sudah ada. Mbak Cici ini terakhir. Baik, masih ada waktu atau sudah 18 saat ini di sini sudah azan. Sudah lewat ya. Iya. Oke, nggak apa-apa Bu Harni, Bu Rina. Jadi teman-teman semua ya terima kasih banyak. Kita masih akan bertemu nanti di hari Jumat ya untuk materi penyakit akibat kerja ya dan materi teori dasar ya. Jadi saya rasa cukup ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya, selamat belajar ya, dan betul-betul teman-teman menggali K3 dengan baik ya. Terima kasih semuanya panitia, saya ucapkan seluruhnya terima kasih. Ya, sampai bertemu kembali Bu Harni dan rekan-rekan semuanya. Salam sehat semua. Salam sehat dokter, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih dokter. Demikian tadi pemaparan materi yang Waalaikumsalam.